Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Nakes, episode pertama di bulan Juni ya, di hari Sabtu. Dan seperti biasa saya ditemani dengan founder kita, dengan Mas Tio Prasetyo. Halo Mas. Halo semua, halo semua yang sudah hadir ke acara TFH. Ya, monggo Mas, diperkenalkan narsum kita siang hari ini ya. Oke. Oh ya, narasumber kita kali ini namanya Dr. Melvian Pradana Alam. Ya. Selamat siang. Dari pengalamannya. Oh ya, tapi izin Mas Budi. Ya. Ini kebetulan nih, alhamdulillah ya, aku dapat japrian juga. Banyak dari warrior kita dan juga nakes warrior yang alhamdulillah sebentar lagi mereka berkesempatan untuk berangkat ibadah haji. Syukurlah. Alhamdulillah. Ya kan berkesempatan. Aku minta tolong untuk kita doa bersama ya. Boleh. Kita berdoa sejenak untuk supaya mereka diberi kemudahan, kelancaran selama ibadah hajinya dan keselamatan, dan semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan juga dimudahkan mempertahankan gaya hidupnya di selama menjalankan ibadah hajinya. Seharusnya sih sana makanannya nggak terlalu rumit ya. Makanan di Arab sana kan kebanyakan tidak pakai unsur karbo dalam proses masaknya ya. Seperti kari-kari daging dan sebagainya. Dan itu salah satu yang mempermudah mereka untuk tetap menjalankan pola hidup KF-nya, dan diberi kemampuan untuk menjalankan semua prosesi ibadah hajinya dengan mudah. Amin. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siap, Mas. Berdoa dimulai. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk yang kita dalam doa bersama tadi. Kita lanjut lagi. Jadi kali ini narasumber kita nih Dokter Melvian. Aku panggilnya apa nih Mas? Melvian aja boleh. Mas aja juga boleh, nggak apa-apa. Mas Melvian ya, panggilannya Mas Melvian. Ya. Oke, kita mau minta sharingnya nih Mas Melvian. Sharing pengalaman KF-nya. Kalau aku sih di Japan udah lihat Twitternya, habis banget di aku. Kalau iya Mas Budi udah dikasih gambarnya belum Mas Melvian? Coba nanti bisa di WA ke aku Mas Melvian, tapi kayaknya lagi pegang di WA. Kalau enggak Mas Tio bisa kirim enggak? Takutnya ini handphonenya dipakai nih sama Mas Melvian soalnya. Oh iya. Nanti aku mau nunjukin ke Iya. Iya, siap. Mas Melvian tuh sadis. Aku udah lama ikut KF Challenge, Mas. Boleh. Tapi aku lihat perubahannya keren banget. Artinya sadis perubahannya, drastis. Tapi aku, tadi waktu itu belum dikasih tahu beratnya berapa tuh Mas? Yang dikasih tahu beratnya? Hampir 100 sih. Wih, hampir 100. Berapa Mas? 100 kurang 0, gitu. Tingginya berapa? Tinggi 173. Oh, setara aku berarti. 100 ya. Iya. Setara aku, Mas. Aku 172 setengah lah, segitu. Dulu aku 97. 97 ya. Aku 100. Dulu pernah 110 juga pernah. Wah. Oh, ya? Yang di foto ini yang 90-an ya. Itu sekitar hampir 100 lah itu mungkin. Hampir 100 ya. Nah, itu Mas udah ke WA Mas. Siap. Tinggal di perubahan ini. Oh ya. Sebelum aku lanjutkan nanti biar Mas Melvian cerita sendiri. Ini perubahannya terjadi berapa lama? Jadi berapa lama Mas Melvian udah menjalankan KF-nya? Oh, jangan itu dulu. Awalnya ceritanya sharingnya dulu. Nah, itu udah tak tampilin biar kelihatan. Itu nyediain tempat duduk buat anak sebenarnya. Nyediain tempat duduk buat anak. Jadi kalau gendong gampang ada tempat duduknya. Gitu.
maksudnya gini, nanti Mas Alfian cerita dari awal. Oke. Awal dari mana ya. Terus apa yang membuat Alfian mau menjalankan KF? Alasannya apa misalnya ada? Kalau memang ada alasan tersebut, perubahan apa yang didapatkan? Nah, habis itu apakah ada kendala-kendala selama menjalani KF sejak awal? Terus kalau ada perbaikan dan adakah nanti perbaikan-perbaikan yang dialami? Kalau perbaikan udah kelihatan ya. Iya, perbaikan ada banget. Diceritakan juga perbaikan-perbaikannya dan apa yang didapatkan. Dan juga ini Mas mengenai respon dari keluarga, lingkungan, dan bahkan mungkin sejawat melihat gaya hidup Mas yang mainstream ini melawan arus. Mungkin ada omongan-omongan apa, dan mungkin nantinya kalau Mas Alfian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab seputar KF, juga bisa ditanyakan, nanti insya Allah aku bantu. Oke. Kita lanjutkan langsung ke Mas Melkian untuk mulai. Silakan Mas. Baik, selamat siang semua. Mungkin saya ceritakan pada dasarnya kita sebagai dokter sadar gitu ya. Gemuk itu ya tidak sehat kan gitu. Cuma kan banyak orang bikin stigma kalau nggak apa-apa gemuk yang penting sehat. Nah itu dari awal saya mulai gemuk. Sebelumnya saya berat badan saya itu sekitar 60. Tinggi 173, 60. Terus nikah, kegiatan hilang. Nah itu berat badan beranjak naik. Nah di situ udah mulai timbul penyakit ya, misalnya kayak saya punya penyakit itu plantar fasciitis, nyeri di telapak kaki, terus asma timbul, jadi punya asma juga. Nah yang berat sih asma sama plantar fasciitis itu kadang-kadang sampai jalan pun pincang ya, tunggu berapa jam dulu baru bisa jalan normal. Sedangkan saya tuh punya alergi. Nah, semua penghilang nyeri saya alergi. Berarti ini dulu waktu banyak penyakit itu ya Mas ya? Ini sebenarnya sih itu udah lama, tahun 2003 sempat gemuk, terus sempat turun, yang 110 itu yang bikin saya banyak timbul masalah. Kalau ini udah turun, udah aktivitas sudah mulai agak aktif lagi, jadi penyakit-penyakit alhamdulillahnya mulai hilang, cuma maintenance-nya mesti dilakuin terus. Kalau untuk asma itu saya hilangnya karena saya ikut latihan karate ya. Jadi diaktifin lagi karatenya, asmanya hilang. Terus kalau untuk plantar fasciitis itu kebetulan saya dikasih tahu ketemu orang, disuruh latihan tai chi. Itu 2 tahun menderita, 1 bulan sembuh dengan gerakan tai chi. Nah itu semenjak itu udah, tapi mesti rutinitas itu, rutin paling nggak minimal sebulan sekali harus dilakuin. Nah itu udah sadar buruk nih, gimana caranya supaya turun. Nah itu usaha terus, jadi saya bilang ini usaha seumur hidup. Dan itu juga saya punya beban. Saya sebagai dokter di perusahaan juga itu edukasi kan, kalau di perusahaan kita bukan kuratif ya, tapi edukasi preventif. Nah itu saya selalu ngomong berat badan gini ya, contohnya saya berat badan lebih, dan saya selalu berusaha, saya bilang saya tidak berhasil, saya bilang gitu, tapi tetap berusaha terus sampai ketemu caranya gimana, sampai saya jelaskan tentang intermittent fasting lagi waktu itu udah mulai ada. Tapi kalau ketogenik saya terus terang aja saat itu ya karena informasinya sedikit ya termasuk yang menentang lagi waktu itu. Nggak taunya sekarang malah menentang. Iya, soalnya dengar dari ada dokter spesialis gizi ngomong tentang real food sama fashion food. Dia ngomong itu real foodnya karbohidrat termasuk real food tetap gitu, walaupun bukan yang udah diolah di apa, itu masuk ke fashion food dia bilang. Masuk yang kayak gitu emang rendah karbo, tapi tetap harus ada unsur karbonya terpenuhi juga. Nah kayak gitu tuh saya pegang terus, saya jalani terus, tapi tetap berat badan itu nggak turun-turun, dan juga ya karena ada semangat kita mesti ingin ke pasien, ya tapi tetap nggak berhasil turun. Gitu, mentok aja di 90. Saya mau ujian, bahkan kan kalau kita mau ujian karate tuh
mesti diforsir latihan berat, itu pun turun 5-6 kilo. Abis itu selesai latihan naik lagi. Bouncing lagi. Naik lagi. Bouncing lagi. Okay. Naik lagi. Nah, jadi titik baliknya itu begitu saya tahun 2018 ya, 4 tahun yang lalu itu ya ada kecelakaan lah gitu. Akhirnya saya putus di ACL, di lutut. Berarti kemampuan saya untuk olahraga jauh berkurang dibandingin sebelumnya. Nah, di situ saya mulai coba deh dengar tentang fotogenik apa-apa, tapi tetap tuh belum sepintas. Coba dengerin lagi tentang intermittent fasting. Mulailah tuh kenal, ada namanya di YouTube tuh Dr. Eric Berg, terus Jason Fung, terus ada ya banyak lah, ada yang dari luar sana gitu. Ini saya nggak taunya dia ngomongin tentang keto juga. Jadi selain intermittent fasting, terus ada ketogenik. Nah, akhirnya saya mulai tertarik tuh, gimana sih begini-begini tuh. Terus dia jelaskan. Nah, saya dengerin terus gimana penjelasan dia. Bahkan dia ngasih pengetahuan baru lah istilahnya ke saya. Oh, ini begini-begini. Ternyata gula bisa sembuh, dehidrasi bisa sembuh. Orang yang diet garam itu lebih cepat meninggal dibandingin orang yang makan garam biasa. Dan garam itu tidak pengaruh ke tensi. Nah, itu saya mulai apa benar kayak gitu, mulai dengar ini segala macam. Mulailah tuh saya mulai coba-coba dari tahun 2018. Mulai coba-coba, tapi ya begitu, masih hilang, timbul, mau coba lagi gitu, masih dengar gitu ya. Nah, kemudian begitu saya harus operasi 2019. Nah, saya putusin, udahlah, kan suruh dokternya saya berhenti makan nurunin berat badan untuk ini. Ya udah, saya putusin untuk udah berhenti dulu makan nasi. Nah, saya mulai dari berhenti makan nasi. Berhenti makan nasi. Habis itu mulai turun 2019, 2020 operasi kedua, karena operasi pertama tuh gagal di tengah tahun, putus lagi. Di operasi lagi tahun 2020 awal. Jadi Januari gitu itu mulai ya, udah mulai berhenti karbo. Di situ udah mulai intermittent fasting, cuma ya gitu, masih ada cheating-cheatingnya masih banyak lah istilahnya gitu. Tapi kelihatan jelas itunya, penurunan berat badannya makin jelas gitu. Ya emang sih di situ juga turun berat badan ya, karena saya pasif kan. Selama paling nggak tuh 6 bulan saya nggak bisa olahraga fisik benar gitu ya. Jadi ya selain masa ototnya ngecil juga ya lemak juga berkurang gitu. Karena kan ya terbatas gerak ya, selama 2 minggu itu benar-benar nggak bisa cuma di tempat tidur aja. Gitu. Nah, 2020 akhir kena COVID. Nah, di sini saya ngerasain, kan biasa saya selama ini penyakit saya gitu ya, asma sama plantar fasciitis itu, kalau saya nggak latihan benar gitu ya, itu paling nggak minimal sebulan sekali itu mulai timbul nyerinya. Nah, ini selama saya udah ngejalanin proses tadi ketofastosis ini, nah itu nggak muncul, asma nggak muncul, terus plantar fasciitis juga cuma nyelkit dikit doang, nggak, istilahnya bisa dibilang nggak bermakna lah, itu nggak muncul, padahal saya nggak latihan gitu, dan saya lebih banyak pakai tongkat sama istilahnya nggak ada olahraganya lah gitu, untuk saya olah nafas segala macam itu nggak ada. Nah, di situ jadi wah, ini berarti kesehatan saya makin bagus nih kan, udah berasa. Cuma begitu Desember itu saya kena COVID. Itu awalnya nggak tahu ya. Kalau dulu kan COVID itu pakai tes antibody ya. Jadi begitu saya lagi praktek, terasa nih kok nggak bisa fokus, buru-buru balik. Saya ada tempat praktek, ada 2 ya. Jadi langsung buru-buru saya ke rumah sakit tempat saya kerja. Wah, kayaknya saya kena COVID nih, saya bilang gitu. Saya dicek,
oh enggak nih cuma asmanya aja karena antibodinya negatif, trombositnya turun. Pikir DBD, zaman itu kan dianggapnya masih DBD ya, belum ada yang trombositnya turun pada saat itu. Oh udah DBD aja. Akhirnya saya cuma dikasih cairan 1.000, besoknya udah bisa kerja lagi. Padahal saat itu malam sesak gitu. Batuk ada tapi udah nggak seperti apa sebelum-sebelumnya. Batuk jarang-jarang lah gitu istilahnya. Nah, akhirnya karena hari Rabunya ada pemilihan apa sih namanya desa di sini apa? Kayaknya kepala desa atau itu libur kan. Jadi masuk lagi cairan tuh 2.000 segar lagi hari Kamis. Akhirnya saya udahlah ke rumah sakit aja dirawat. Biar ketahuan nih trombositnya turun berapa. Gitu di ronsen nggak taunya paru-paru saya sebelah kanan penuh. Bagian lah sepertiganya tuh penuh. Gitu ya, asmanya dari situ, tapi nggak mungkin cuma asma doang. Saya kena nanya asma nggak pernah sampai kayak begini paru-parunya, tapi saat itu saya segar. Gitu, jadi wah udah nggak ada keluhan apa-apa nih sebenarnya, ke rumah sakit cuma sia-sia saya bilang gitu. Saya udah segar, udah nggak ada keluhan apa-apa. Di infus pun juga asnep istilahnya gitu ya, asal nefes. Jadi nggak ada ngaruh apa-apa. Bahkan saking takutnya saya kenapa-napa, saya sampai minum minyak itu sampai setengah gelas saya minum. Yang ada hasilnya badan saya makin segar tuh. Harusnya tidur jadi nggak bisa tidur. Minyak apa Mas yang diminum? Minyak PCO? Iya. Jadi minum sampai setengah gelas karena takut kena udah biar bersih. Biar bersih lah, biar membaik itunya metabolisme segala macam. Nggak taunya malah nggak bisa tidur ya. Malah segar. Akhirnya biar bisa tidur sit up, squat di rumah sakit itu sambil pasang infus, sambil squat, sambil sit up. Mungkin tuh yang sebelah bingung kali kan apa. Saya diagnosa saat itu masih DBD untuk dari dokter spesialisnya. Nah begitu Sabtu di ronsen ulang itu cepat sekali membaiknya, jauh hasil ronsennya jauh membaik. Akhirnya diberikan pulang sama dokter spesialisnya. Udah mulai kerja lagi biasa di rumah sakit. Hari Selasanya baru timbul keluar hasil PCR. Libur 3 minggu. Jadi ya udah akhirnya di rumah ya. Kalau dulu kan kita ya benar-benar sampai negatif baru boleh masuk kerja, itu saya 3 minggu masih tetap aja positif, tapi kondisi fisik itu udah bisa lari, udah bisa segala macam, udah nggak ada apa-apa istilahnya, udah benar-benar ya 90% lah. Batuk itu bahkan cuma 2 minggu pertama aja, 2 minggu habis saya jalan pagi sambil latihan napas itu hilang. Emang sih bandel ya, harusnya kan diem di rumah, tapi saya orangnya nggak bisa diem di rumah. Pagi-pagi subuh jalan itu dahaknya keluar semua. Setelah itu hilang total di situ. Gitu. Cuma ya begitu, saya kembali di rumah itu ya karena punya latihan dasar kayak karate, tai chi, ya itu saya latihan udah begitu aja untuk perbaikan diri sendiri. Paling seperti itu. Nah, kalau tanggapan ini susahnya sih tanggapan teman ya. Awal-awal saya mulai diet ini kan udah ngapain makan begituan doang, nggak seru ya, biasalah kayak gitu ya. Dok Mel gimana nih, nggak makan ini, beli doang, nggak dimakan kan kayak gitu. Kalau dulu kan saya istilahnya tong sampah lah gitu ya. Jadi makanan sebanyak apapun habis sama saya gitu. Jadi begitu udah mulai diet, mulai ini udah gitu. Dan juga untuk begitu masuk 2021 ada seminar tuh tentang metabolisme. Nah, saya mulai kenal nih grup-grup metabolisme di Indonesia. Oh, ternyata ada. Saya baru ngerti saat itu. Masukin ke dokter dari hati gitu. Dokter, saya masuk dong, pengen tahu kan gitu. Wah, di situ baru saya mulai baca yang istilahnya yang versi Indonesianya. Saya baru begini, lebih masuk lagi. Jadi ya teori yang dari sebelah sana sama teori yang dari sini saya udah tahu. Kalau dari sebelah sana kan masalah begininya, dari sebelah sini ininya. Jadi
Ya, alhamdulillah jadi bisa ini ke pasien-pasien bisa. Nah, untuk teman sendiri kan kebetulan ada yang ngambil spesialis anak. Dan pembicara saat itu dokter Piprim. Dia ngenalin kenapa? Karena dia pas lagi mau ini pasti ada kontak sama dokter Piprim. Dia tahu kan gitu. Jadi begitu saya bilang, saya sama nih kayak dokter Piprim. Ininya ini udah diam semenjak itu dia nggak apa namanya kalau saya ngomong tentang masalah dia ini nggak diprotes karena termasuk panutannya dia dokter Piprim kan gitu. Jadi ya syukurnya gitu. Cuma kalau untuk ke dokter spesialis saya belum terlalu banyak ini, cuma ada beberapa dokter spesialis dulu yang apa spesialis obgyn gitu ya. Gitu dia dulunya sering nge-gym sama saya di Fitness First gitu. Saya latihan Tai Chi juga ada di Fitness First juga di situ. Nah itu dia berusaha ngurusin badan nggak berhasil gitu. Ngeliat saya langsung nanya sakit gitu. Enggak, diet ketat ya. Iya dok, gitu aja. Pakai apa dietnya? Ya. Ini apa intermittent fasting sama ketogenik, saya bilang gitu. Oh gitu. Sampai 3 kali ketemu dia nanya terus kayak begitu. Jadi dok emang makannya apa? Nggak makan apa gimana? Ya dok, kadang saya nggak makan, seharian bisa nggak makan, bilang gitu. Jadi ketat banget ya. Jadi kadang-kadang ya apa ya kayak gitu. Ada beberapa juga misalnya dokter penyakit dalam juga ada dulu yang dekat sama saya. Mel gimana nih abah mau ini juga nurunin berat badan gitu. Ya bah, ini bah makanannya begini, tahap-tahapannya begini dulu. Cuma ya qadarullah dia kena COVID terus meninggal gitu ya. Tapi ya syukurnya sih ya udah mulai ada perubahan lah. Cuma ya sayangnya kena COVID aja. Kemudian juga ref obat kadang-kadang kan ada tuh yang datang ke saya, dok ini gimana? Akhirnya jadi motivasi buat dia. Jadi tadinya sama besar juga, sekarang jadi kurus juga, itu juga ada. Jadi ya alhamdulillah sih ilmu dari apa ketofastosis ini banyak membantu saya, membantu pasien. Itu jadi ada yang kena gula sekarang udah sembuh, darah tinggi udah sembuh. Gitu emang nggak banyak, lebih banyak lagi sih yang dok saya nggak tahan mau makan mie ayam. Dari bu bebas deh terserah ibu, paling saya kasih obat aja gitu, paling kayak gitu, seperti itu. Kalah hawa-hawa nafsu. Keren. Yang jelas sih sekarang penyakit ya alhamdulillahnya sudah ya penyakit ya tadi kayak plantar fasciitis, asma itu benar-benar hilang lah gitu, ya nggak timbul lagi. Dulu itu mengganggu banget ya dok ya. Inflamasi di badan dapat turun. Ya maaf. Inflamasi di badan turun. Pegel-pegel apa nyeri semua. Kalau pegel sebenarnya mungkin entah saya rangsang nyerinya itu apa ambang rasa nyerinya tinggi atau gimana, suka dibilang sama temen dibilangnya saya ambang rasa nyerinya kurang dibanding yang lain, tapi yang saya rasain sih emang ya nggak ada keluhan apa-apa selama ini pun karena saya biasa. Karena kan kita kalau di latihan bela diri itu suka punya teknik-teknik untuk ngilangin nyeri gitu di badan sampai kita dipukul kuat atau apa, itu kan kadang-kadang cuma masalah teknik kita, titik mana yang kita tekan di situ kita bisa ngilangin nyerinya. Nah kadang-kadang itu saya sering saya pakai dari Tai Chi, dari karate. Nah itu jadi benar-benar masalah nyeri sih saya hampir bisa dibilang nggak ada gitu selama ini. Tapi kalau asma, nah itu nggak ada caranya ya, cuma mesti latihan pernapasan sama senam Tai Chi aja, itu aja sih kalau untuk ininya selama ini ya. Terus kendala yang susah itu karena saya dokter umum dan masih banyak tempat yang saya mesti praktek, itu masalah tidur itu masalah nomor 1 gitu. Itu karena pulang praktek aja jam 9 nyampe rumah habis setengah 10 kadang-kadang kan gitu. Nah, belum kalau lagi dinas malam gitu. Kalau dinas malam pulang ke rumah mau tidur nggak mungkin bisa tidur, itu ada yang nempel terus kan gitu. Pak pergi ke sini, Pak pergi ke sana, Pak jangan bapaknya di rumah kan gitu. Nah itu ya kendala dari dulu sampai sekarang ya gitu aja
Makanya dibilang bisa ngejalanin full, kadang-kadang lebih banyaknya tidak full. Yang dibilang cheating tidurnya ya emang begitu, tapi kalau saya sih ngadelin dari senam tai chi ya. Saya ngadelinnya sih dari itu. Jadi begitu ada jam kosong di rumah sakit, itu saya gerak sendiri gitu. Kalau senam tai chi kan gerakannya lembut, terus juga cukup ya semacam meditasi lah gitu. Atau kadang-kadang meditasi lebih banyak seperti itu untuk mengatasi tidurnya gitu. Tapi tetap beda kalau kita tidur sama dari hasil itu beda, tetap lebih enak, lebih seger itu pada saat kondisi dapat tidur yang 8 jam. Mungkin itu. Tai Chi-nya itu atau meditasinya itu membantu menurunkan sympathetic tone-nya yang naik. Jadi itu menaikkan vagal tone. Itu bagian dari relaksasi. Jadi menekan supaya simpatetiknya nggak ketinggian aja. Makanya agak enakan. Tapi tetap lebih enak kalau di reset lewat tidur. Iya, itu dia. Enteng pagi-pagi. Paling nanti gerakan Tai Chi-nya pilih yang itu, Dok, yang memang sifatnya relaksasi. Kan ada tuh gerakan-gerakan Tai Chi yang fokus di pernafasan sama keseimbangan, nah itu dihindari dulu supaya nggak makin ini. Biasanya sih begitu ya. Dulu pernah nekunin juga sedikit Tai Chi aku. Iya. Kalau Tai Chi sih emang saya belajar banyak aliran sih ya. Kalau belajarnya dari 2003 itu dari aliran yang lembut, yaitu biasanya dari aliran Yang, terus nanti ada aliran Chen yang agak keras. Itu biasanya saya pilih-pilih. Biasanya kalau untuk relaksasi saya pakainya yang aliran yang style dibilangnya gitu. Betul. Jadi untuk nyembuhin ini gerakannya begini, untuk nyembuhin ini gerakannya begini. Kalau untuk relaksasi ini begini gitu. Ada ininya, ada cara-caranya masing-masing gerakan, emang seperti itu sih. Dipilih-pilih. Ini. Enak ini. Lengkap. Karena saya punya alergi ini yang bikin itu mungkin bisa buat bantu orang yang sulit untuk relaxing kali ya, atau membantu memudahkan tidur kali ya. Bisa. Ya, bisa. Sama kayak yoga Mas itu. Kalau yoga kan lebih dominan di ngatur pernafasan sama gerakan statis. Kalau Tai Chi itu lebih dinamis kalau ini. Iya, meditasi bergerak makanya dibilangnya. Wah, itu. Keren. Berarti dulu asma sama plan itu yang plantar fasciitis ya. Plantar itu mengganggu banget ya dulu ya. Sampai pincang dulu. Jalan tuh pincang. Jalan pincang. Sekarang udah nggak muncul lagi, asmanya juga udah nggak ini. Keren. Udah 3 tahun terakhir ini udah benar-benar ya pas kena COVID aja, akibat COVID gitu ya. Tapi sebelum COVID, semenjak saya mulai gitu ya, sampai kena COVID, itu kan kurang lebih 6-7 bulan, 8 bulan lah gitu ya. Nah, udah setelah itu nggak ada lagi. Nggak ada bunyi-bunyi, napas bunyi gitu udah gitu. Walaupun saya jarang latihan gitu. Sekarang sih latihan itu cuma sekedar biar nggak lupa. Siapa tahu kaki saya udah bisa dipakai lagi, bisa ujian lagi naik dan gitu kan. Jadi ya udah. Keren. Alhamdulillahnya di situ. Sekarang lebih percaya diri ya, Dok ya. Kalau dulu, kalau dulu edukasi pasien supaya turun berat badan lah, sekarang sudah sukses nih jadi living proof. Ya, kalau sekarang bahkan itu begitu saya kan udah mulai lagi ke pabrik, saya tegur tuh HRD-nya kan, Pak, gimana kabarnya? Ditanya, siapa ya gitu? Saya buka masker dulu sebentar kan, dokter, berubah dokter. Jauh banget gitu karena begitu pandemi kan sama sekali nggak ke pabriknya udah hampir tahun lebih lah nggak ke pabrik lagi kan, itu ke pabrik itu gitu. Nah gitu ini dok gitu isi deh dok yang untuk kesehatan karyawan tuh security gimana untuk nurunin berat badannya, karena emang dari awal saya udah ngisi itu. Nah begitu saya makin kurus kan, makin percaya jadinya kan, dokternya dari gemuk kok jadi kurus nih sekarang kan gitu. Jadi ya bisa memotivasi orang itu alhamdulillah gitu. Mantap. Security-nya gemuk-gemuk ya? Ya. Security-nya gemuk-gemuk. Iya, gemuk.
Security-nya gemuk-gemuk tapi ya udah ada program jadinya udah mulai bertahap mereka makin kurus. Cuma memang kita nggak bisa maksa program kita ya karena ya kebutuhan motivasi tiap orang kan beda-beda. Soalnya saya tadi udah berapa kali coba untuk motivasi akhirnya gagal kalau saya terlalu maksa. Oh begini akhirnya pelan-pelan dulu. Ibu enaknya di mana? Ini gimana? Puasanya gimana? Nah, baru nanti nyicil mulai hilangin ini gitu. Oh dulu ya gitu tadi nggak kuat dok makan mie ayam. Ayo udah susah udah kayak begitu. Ya kan memang kalau udah melepas karbo itu kan memang niatnya harus kuat dulu di awal. Karena kan ngebayanginnya kalau kita kasih tahu, wah nggak makan karbo lagi, langsung udah orang-orang itu udah stres duluan, sudah ketakutan. Iya. Karena yang enak itu karbo dan yang membuat mereka nyaman dan merasa sehat itu ya karbo. Kalau nggak makan karbo, saya lemes dong. Kan saya nggak bisa mikir dong, karena alasan selalu gitu terus. Ya nggak? Nah itu sejawat dokter juga banyak yang mikir gitu. Bahkan anak-anak saya juga udah saya istilahnya nggak apa-apa lah, nggak sarapan pagi, yang penting proteinnya gitu, nggak masuk karbo pagi nggak apa-apa, yang penting telurnya habis banyak lah sehari gitu kan, kayak gitu nih. Ya kalau kebanyakan protein nanti ginjalnya rusak. Saya nggak mau bantah, udah diemin aja. Oh bantah betul. Sisi ilmunya beda, nanti bantah-bantahan ini begini ya. Udah jadi aja dulu deh. Jadi kebanyakan orang sekarang malah merasa lebih aman, karbonya lebih banyak dibanding dagingnya, ikan, telurnya, itu masa lebih aman seperti itu. Ya kan? Kebanyakan orang kan amannya gini, kalau makan nasi, ikan, telur, ayamnya jangan banyak. Ya, itu sih memang betul, karena dia masih makan karbohidrat. Tapi itu jadi pola, jadi mereka mikirnya lebih aman makan, walaupun itu berlemak. Nggak mungkin mereka makan ikan, telur, ayamnya itu nggak digoreng, disantan, di apa, pasti ada unsur lemaknya. Jadi kalau orang disuruh benar-benar low fat, sebetulnya nggak bisa. Iya. Karena kalau diet low fat itu benar-benar rendah lemak, itu palatable-nya hilang di lidah. Coba misalnya makan nasi, terus ikannya cuma direbus, terus ayamnya cuma direbus panggang tanpa lemaknya dibuangi, makan dada ayam toh, itu rasanya apa? Iya sih. Sebetulnya orang-orang ini tetap ngejar lemak karena lemak itu yang palatable. Karbo juga palatable, tapi kalau mau karbo yang palatable nyarinya manis-manis. Kalau karbo yang nggak, kalau karbonya rendah karbo, misalnya karbonya yang glikemiknya rendah, nasi merah, ubi apa, ubi kalau bisa cari yang manis, jangan ubinya nggak manis. Jadi kalau mau nyari ke arah karbonya yang gede, otomatis untuk nurunin glycemic index-nya susah kalau dipasangkan dengan low fat, karena gimana ya, kayak diet menderita gitu. Kalau kita kan memang yang dilakukan memang palatable kan, emang enak kan, ikan, telur, ayamnya memang enak kan, lemaknya nggak dihindari, kita makan semuanya dari sumber hewaninya, yang penting nggak makan karbonya gitu. Tapi yang dipikir ya gitu, mereka berpikir karena rata-rata umumnya bilang kebanyakan protein nanti ginjalnya rusak, itu teori lama itu udah nggak berlaku. Cuma daripada debat kan itu udahlah. Iya, udah bener itu. Jadi daripada mengundang debat yang tidak perlu, nanti malah tambah rame. Nah, Dokter Melvian, kalau ada pertanyaan boleh nih, ya. Kalau ada pertanyaan, monggo dok, silakan. Ya sebenarnya sih kalau saya mempertanyakan untuk masalah, kan saya selama ini sering dengar kalau di luar sana gitu ya, kalau untuk wanita itu kan untuk intermittent fasting ketogenik ini, KF ini ada aturan-aturannya. Kalau dia itu pada saat haid itu tidak boleh, minggu sebelum haid tidak boleh puasa. Itu kadang-kadang maksudnya tidak boleh panjang-panjang. Iya. Nah cuma dia bilang ada makanan khusus yang bisa dimakan untuk ningkatin, terutama yang udah ngalamin menopause. Nah, itu kadang-kadang saya masih belum ngerti nih.
makanan apa aja sih yang disarankan untuk wanita-wanita yang premenopause, menopause yang mau ngejalanin diet ini? Apa ada trik-trik khususnya atau mungkin seperti apa? karena mungkin jadi kalau aku sih nggak pernah baca-baca yang di luar itu. Tapi tebakanku nih, bener nggak nih? Kalau Mas udah baca. Kalau menopause itu kan identik dengan penurunan kadar estrogen. Iya. Ya kan? Nah, bener nggak di luar sana menyarankannya menambahkan fitoestrogen? Artinya kandungan-kandungan makanan nabati yang mengandung fitoestrogen. Iya, emang itu. Tambahannya seperti itu. Cuma kalau di kita gimana gitu? Aku bilang nggak pengaruh. Jadi gini, karena estrogennya itu memang harus disintesis sendiri oleh tubuh. Tubuh kita mensintesis estrogennya sendiri. Kita dari makanan estrogennya nggak bisa. Misalnya gini, memang betul itu estrogen dari makanan. Tapi kalau dari makanan udah dicetak, protein yang mengandung fitoestrogen itu hancur. Yang masuk ke dalam tubuh kita di pencernaan amino asid. Kan kalau Mas nonton TFH sebelumnya aku sering jelaskan mengenai masalah pencernaan. Semua bentuk protein apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, masuknya harus dalam bentuk basic amino acid. Jadi kalau Mas pernah dengar dulu ada diet yang bilang, nabung enzim, makan yang tinggi enzimnya, itu benar-benar menyalahi aturan fisiologi. Kenapa? Enzim-enzim itu nggak ada yang berguna di tubuh kita. Kenapa? Enzim itu kan rantai protein. Rantai amino acid, rantai peptide. Dengan konformasi sehingga enzim itu bisa berfungsi sebagai katalitik. Nah, misalnya contohnya kita insulin atau kita punya enzim amilas, atau kita punya enzim contohnya proteas. Fungsinya enzim itu kan memiliki catalytic site dari bentuk 3D proteinnya yang bisa membuat mereaksikan suatu reaksi kimia sehingga berjalan maju ke depan. Itu fungsi enzimatik, fungsi katalitik. Itu protein, itu sebenarnya rantai protein peptide itu rantai amino asid. Begitu masuk ke dalam pencernaan kita, semua protein termasuk enzim itu bakal mengalami denaturasi di lambung. Fungsinya HCl dan pepsin itu untuk melemahkan semua ikatan protein. Sehingga sudah pecah menjadi peptide. Rantai-rantai peptide yang lebih kecil, tripeptide, dipeptide. Ya, kalau udah jadi peptide, begitu masuk ke usus halus, keluar dari lambung masuk ke usus halus, proteasnya yang bekerja untuk memotongin rantai peptide ini menjadi amino asid, itu udah lebih mudah kerjanya. Kalau udah jadi amino asid, baru amino asid itulah yang masuk ke dalam usus kita, baru dikirim melalui hepatic portal lewat liver. Nah, baru didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi yang kita apapun yang kita makan dari makanan kita, kalau itu unsur protein, itu pasti amino asid yang diserap, bukan bentuk fungsional mereka. Jadi bentuk hormonal mereka di hewan ini. Makanya kita makan hewan deh. Hewan itu kan juga ada hormonalnya dia kan. Hewan itu misalnya hewan mamalia kan juga ada insulinnya, ada amilasnya, ada proteasnya juga. Kalau kita makan mereka, proteas mereka itu nggak menambah jumlah proteas kita, nggak menambah jumlah insulin kita, nggak menambah jumlah estrogen kita, nggak bisa Mas. Teorinya nggak seperti itu, bisa aja ngebayangin seperti itu. Kayak aku dulu waktu yang pertama kali pernah dengar cerita aku mengenai awal aku buat KM karena anakku Alif itu ada ventrikulomegali berarti kekurangan mielin. Aku beliin bovine mielinnya sapi. Dengan harapan berpikir mielin ini bisa menggantikan mielinnya Alif yang kurang di otak. Itu waktu aku masih bodoh juga itu mikirnya. Nggak seperti itu. Ternyata semua itu harus disintesis. Nah, contoh kayak estrogen kita, testosteron kita nggak punya pool, nggak punya gudang. Kita nggak punya gudang estrogen, nggak punya gudang insulin, nggak punya gudang proteas, nggak punya gudang amilas, nggak punya gudang lipas. Segala jenis enzim dan hormonal itu kita nggak punya gudang adrenalin. Nggak ada tempat penyimpanan adrenalin di tubuh kita. Nggak ada tempat penyimpanan kortisol pun tidak ada di tubuh kita. Jadi bayangin itu sebagai flux waktu.
Saat dibutuhkan disintesis, saat tidak dibutuhkan berarti disintesis. Jadi kayak arus waktu yang berjalan. Bayanginnya seperti itu tubuh kita. Kita kan hidup kan bukan hanya manusia ini kan 3 dimensi. Panjang kali lebar kali tinggi. Organ-organ kita juga panjang kali lebar kali tinggi 3 dimensi. Tapi dimensi di dunia ini nggak berhenti di 3 dimensi. Makanan itu 3 dimensi. Ya kan? Ikan, telur, ayam ada panjang kali lebar kali tinggi. Tapi semua itu kita terikat oleh waktu, time. Nah, begitu juga fungsi-fungsi tubuh kita terikat oleh waktu. Kapan dibutuhkan, barulah dibuat, barulah disekresikan. Jadi kalau tubuh kita mau menyimpan sesuatu dalam bentuk stok, yang bisa di stok di tubuh kita itu cuma lemak. Cuma cadangan lemak. Di cadangan lemak itu juga bisa menyimpan mineral, tapi nggak banyak. Liver juga ada penyimpanan vitamin, tapi nggak banyak. Tapi yang bisa disimpan dalam jumlah besar di tubuh kita, mau punya stok, itu cuma apa? Cuma lemak, selesai. Jadi kita memakan apapun dari makanan kita yang kita berpikir tadinya ada fungsi, karena mengandung estrogen lah, mengandung testosteron lah, mengandung hormon apakah, itu semua hormon-hormon tersebut tidak ada fungsinya di tubuh kita. Selesai. Masuk ke dalam perut kita, pencernaan kita selesai. Kembali ke basicnya. Kalau basicnya dipecah jadi gula, ya gula yang masuk. Basicnya dipecah menjadi mineral, ya mineral yang masuk. Basicnya dipecah menjadi amino asid yang masuk. Basicnya dipecah jadi fatty acid dan glycerol. Sorry, kalau glycerol nggak pernah dipecah komplit. Selalu lemak itu jadi monoglycerol. Diikat lagi jadi trigliserid lagi di pencernaan kita, dikemas kilomikron masuk ke tubuh kita. Jadi semua yang masuk ke dalam tubuh kita dari makanan kita itu basic ingredientnya, bukan fungsi-fungsinya yang terbentuk karena ada suatu. Jadi kalau di luar sana teorinya pakai fitoestrogen, lupakan. Itu sudah tidak sesuai dengan kaidah fisiologi bagaimana tubuh kita digest. Kecuali kalau kita disuntik hormon, disuntik ya, bukan lewat makan ya. Kita bukan makan hormon, tapi kalau kita disuntik hormon, oke. Karena itu langsung dikasihnya ke darah, betul nggak? Tapi kalau lihat pencernaan, lupakan. Semua yang masuk ke tubuh kita itu semua bentuknya basic. Enterosit itu memilih yang masuk, nggak bisa kecuali kalau ada leaky gut. Pencernaannya ada leaky gut, sehingga dia bisa langsung ke hepatik portal tanpa dicerna lebih dulu. Itu malah bahaya, malah bisa direspon autoimun. Gitu Mas. Jadi kalau ada makanan-makanan tertentu, kita selalu melihat ke basic nutrisinya aja, makronutrisi tertentu, mikronutrisinya apa yang masuk, itu yang masuk dalam tubuh kita, bukan fungsinya. Karena dulu juga sering berkembang ada diet yang tabung enzim lah, makan yang tinggi enzim lah. Simpen di mana aku bilang dalam kali sampai ada bumi itu, makanya enzim itu nggak bisa disimpan. Enzim itu diproduksi sesuai waktu saat dibutuhkan untuk reaksi oleh sel tersebut. Selesai enzim itu bekerja, selesai. Degradasi lagi, tidak ada penyimparannya. Apa simpan di sini dulu nih enzimnya biar stoknya banyak. Nggak ada enzim itu rantai protein, rantai peptide. Kalau mau makan bahan bakunya enzim apa? Ya protein, amino asid. Bahan bakunya. Kayak kita nih, supaya hormon insulin nggak bisa di stok. Tapi kalau pankreas mau bikin insulin, bahan bakunya udah ada. Insulin itu apa? Insulin itu rantai amino asid. Berarti kita harus makan protein sehingga kita di darah ada full amino asid. Ada amino asid yang bersirkulasi di darah kita sehingga bisa diuptake untuk digunakan saat dibutuhkan. Betul nggak? Siapin bahan baku istilahnya gitu. Iya, betul. Iya. Nggak ada stok disebut kita, nggak ada stok insulin itu. Oh, ada tampungan insulin siap disekresikan. Ya, ada yang siap tapi nggak banyak. Begitu dia mau mensekresikan, yang udah siap duluan, ditembak duluan, dia bikin tetap sintesis baru lagi, keluar lagi. Sama halnya dengan glukagon, sama halnya dengan berbagai organ kita, sifatnya selalu bekerja mensintesis, selalu bekerja berdasarkan time frame, waktu. Kadang-kadang orang lupa mengenai fungsi ini berdasarkan waktu. Waktunya ini lupa. Ingatnya bendanya doang, insulin, ingatnya bendanya doang, tapi semua itu terjadi secara time frame. Nah, makanya di KF pun juga tidak mengajarkan diet.
Tidak mengajarkan makanannya, tapi makanan berbanding waktu. Benar nggak? Karena waktu itu penting. Timing is everything. Manusia itu timing kita kan hidup dalam waktu. Kita menua karena waktu. Jangan pernah lupakan urusan time di dalam kehidupan kita, waktu. Jadi cara KF melihat hidup sehat ialah lewat waktu. Pembagian selama 24 jam kita terbagi waktu-waktunya dan kita salahkan waktu-waktu ini supaya sinkron sehingga menghasilkan penuaan yang sehat, aging yang sehat, atau mempertahankan kesehatan, memperhatikan waktu, bukan memperhatikan benda 3 dimensi aja, dimensi tempat kita perhatikan di KF, ya kan? Yeah. Karena kita nggak bisa ngomong, wah ini makanan ini banyak sehat. Jadi teorinya kalau saya makan lebih banyak saya lebih sehat karena ini bergizinya tinggi, kan gitu kebanyakan orang. Iya, kebanyakan begitu tuh. Nah, ini ada numpuk lemak. Makanya kan kalau Mas perhatikan dulu sebelum Mas KF atau saran-saran mungkin dari Mas yang tadi dokter gizi atau apa. Dan juga melihat fenomena di kalangan medis juga di awam. Lihat deh, kalau sesuatu yang dianggap sehat, mereka berusaha makan lebih banyak. Contoh, buah. Buah itu sehat. Jadi kalau makan buah all you can eat deh. Betul nggak? Iya. Ya kan? Karena saking mereka pengen mendapatkan lebih dari buah itu supaya dia lebih sehat. Betul nggak? Iya. Dia selalu begitu, alasan selalu begitu. Padahal saya udah makan sehat, udah makan rebusan. Ya, saya kembaliin ke pasiennya biasanya gini. Ya ibu, selama ini makan ini tensinya turun apa enggak? Tetap minum obat apa enggak? Tetap. Keren. Masih sehat. Tunggu aja sampai dia ngegali ke saya. Kalau saya nyaranin pasti banyak penolakan dari keluarga, dari apa kan gitu. Kalau itu biar dia mikir sendiri. Iya betul. Kayak Mas sendiri juga udah buktikan dulu. Mas kan tadi cerita udah ngurangin karbo, tapi karena ada pesan sebelumnya ya karbo tidak boleh hilang sama sekali. Baru ngurangin karbo dengan glikemik, turunnya bisa turun nggak? Udah maksa dengan olahraga keras baru turun jauh. Dengan olahraga maksimal yang bisa membakar kalori, tapi kalau masih ada karbonya mudah nggak turun? Susah kan? Iya, karena faktor fisiologinya nggak diperhatikan. Kita mau olahraga seharian penuh, tapi makan kita masih tinggi karbo, susah untuk menurunkan berat badan. Susah. Dan kebanyakan teorinya itu yang Mas terima kemarin itu ialah benar mereka cara untuk menurunkan berat badan, mereka pasti bakal mengurangi unsur karbonya. Tapi mereka menguranginya di unsur penyerapannya, glycemic load-nya, betul nggak? Iya. Nah, tapi mereka bakal mempertahankan karbo harus selalu ada, harus seimbang. Kenapa? Karena dipikirnya otaknya nggak boleh kehilangan karbo, betul nggak? Iya, kebanyakan begitu. Akhirnya kebutuhan dasar kalau Mas bisa tanya dengan jelas, artinya kenapa sih masih harus ada karbonya? Ujung-ujungnya mereka bakal bilangnya karena otak harus pakai gula. Itu jawabannya. Alasannya karbo dipertahankan selalu ada, itu apa? Udah jelas kalau mau sehat karbo dikurangi. Udah jelas, ya kan? Udah jelas kalau mau turun berat badan karbo dikurangi. Semua diet apapun bohong kalau nggak mengurangi karbonya. Bener nggak? Cari diet apapun turun berat badan. Apa yang dikurangi? Karbonya bukan. Pasti mengurangi menjadi karbo yang rendah glikemik, betul nggak? Iya, ada sih yang bilang, oh jangan makan lemak, ya, atau makannya ini, ya ada yang kayak begitu. Oke, nggak makan lemak, tapi karbo untuk bisa turun berat, udah nggak makan lemak, karena untuk bisa turun berat badannya, karbonya ikut berkurang nggak? Iya, harus ikut berkurang kan, itu lebih banyak serat jadinya kan gitu. Iya, itu dia. Pasti ujung-ujungnya tuh kalau dia karbonya penuh, terus dia cuma low fat doang, nggak bakal kejamin. Fisiologinya nggak bakal bisa mengizinkan. Kenapa? Karena lompatan insulinnya tinggi terus. Kan insulin itu sifatnya nahan lemak supaya nggak dikeluarkan dari stoknya, dari perut paha ditahan oleh insulin. Iya. Jadi secara hormon, maka udah sering begitu di luar tuh Jason Fung dan sebagainya. Kan udah tahu rumusnya supaya lemak keluar ialah basal insulinnya diturunkan.
Iya kan? Kalau gimana lemak bisa keluar untuk dipakai? Ada yang nahan. Kalau udah jelas, kalau udah jelas insulin itu harus diturunkan. Berarti dari sisi makanan kalau kita mau lihat, makanan mana yang men-trigger insulin paling tinggi? Lemak kah, protein kah, atau karbo? Karbo kan? Iya. Nah, makanya pasti mau diet apapun, mau low fat kayak, mau high fat kayak, mau diet apa kayak, kalau dia mau menurunkan lemak di badan supaya berkurang, pasti menggeser sisi makanan yang memicu insulinnya. Nasi putih ganti nasi merah, porsi dikurangin, ya kan? Nah, tapi kalau udah jelas seperti itu, harusnya ditanyakan balik, kenapa harus masih ada? Kenapa nggak sekalian ditiadakan? Percaya deh, kalau di capture seperti itu, jawaban mereka mentok satu hal doang. Karena otak butuh gula. Jadi gula boleh dikurangi, tapi tidak boleh total. Kenapa? Jawabannya mentoknya gini, karena otak butuh gula. Betul nggak? Iya. Coba tes mau membahas ke spesialis gizi kayak ahli gizi, syarat mereka mempertahankan karbo ialah ujung-ujungnya kalau udah mentok otak butuh gula, karena bingung. Iya ya, saya mau nurunin berat badan kliennya atau pasiennya, nurunin karbo, tapi saya tetap mempertahankan harus tetap dimakan ya, jangan nggak makan karbo sama sekali. Tapi excuse yang dia punya apa? Cuma satu, karena otak butuh gula, bahaya hipoglikemia, bahaya neuroglikopenia, alias otak kehilangan gula. Betul nggak? Kalau itu jawabannya, udah selesai ya makanya. Udah selesai kenapa? Karena otak bisa pakai keton. Halo. Jadi kalau kita ngomong keton baru, tapi keton itu kan ketoasidosis. Selesai lagi. Udah beda itu, udah penyakit. Udah beda itu, udah penyakit kategorinya. Makanya aku tuh kalau di grup mental aku ngajarin, aku sih share di jurnal. Bayi baru lahir ke muka bumi dari diet apapun ibunya itu ketosis. Selama nursery ASI dia ketosis. Otaknya pakai keton. Kalau keton itu bahaya, nggak mungkin manusia terlahir di kondisi ketosis. Betul nggak? Kenapa manusia dilahirkan dari kondisi? Kenapa nggak langsung pakai gula aja otak? Sedangkan yang digadang-gadangkan sekarang manusia otaknya nggak punya gula. Jadi kalau ngambil excuse-nya karena keton nggak boleh, harus pakai gula, jadi nggak masuk akal. Kenapa? Karena bayi pun terakhir ketosis. Keton itu normal, yang nggak boleh itu kalau ketonnya ketinggian seperti ketoasidosis, di mana pankreasnya tidak bisa mengeluarkan insulin sama sekali, sehingga tidak ada counter untuk menghentikan lepasnya lemak dari badan. Sehingga lemaknya terlalu, karena kalau insulin tidak ada sama sekali, bukan rendah ya, benar-benar nggak ada sama sekali, terlalu rendah, akhirnya bocornya lemak dari pipi perut paha terlalu banyak, akhirnya membuat ketonnya itu terproduksi terlalu tinggi. Kan gitu. Ya kan? Nah, akhirnya mengalami, dan gula darahnya juga nggak ada yang menghentikan karena insulinnya nggak ada. Akhirnya ketoasidosis ialah merupakan kombinasi ada antara gula yang nggak bisa stop dan keton nggak bisa di stop. Itu ketoasidosis. Ketoasidosis itu nggak ada masalah. Orang mau nah, jadi kalau Mas bisa nyecer seseorang yang mempertahankan karbo karena alasan buat otak, itu udah selesai di KM. Ujung-ujungnya kalau mau dipertahankan, jangan mempertahankan kenyamanan mereka. Ya, aku kayaknya nggak bisa, karena aku masih suka ayam. Aku masih nggak bisa kalau nggak makan. Nggak bisa kalau yang di-excuse-kan nanti ujungnya makanan, nggak bisa fisiologi. Fisiologi di KM nggak terbantahkan. Matematika soalnya. Iya. Kalau nggak mau menjalankan ya terserah. Tapi nggak bisa bilang karbo esensial dalam bentuk apapun. Tidak ada defisit apapun terjadi akibat tidak makan karbo. Tidak ada. Ada jurnalnya tuh, aku share ke grup kita juga. Tidak, Mas Budi juga pernah posting juga ya? Pernah. yang di jurnal nutrisionis. Tidak ada suatu defisiensi apapun akibat tidak makan karbo. Tidak ada satu defisiensi. Tidak akan kekurangan mineral, vitamin, atau apapun esensial yang nggak bisa dibuat, nggak ada dengan tidak makan karbo. Jadi sudah fakta saklek bahwa karbo tidak esensial.
Jadi kalau masih ada yang mempertahankannya untuk gula di otak, itu udah selesai. Ujung-ujungnya mempertahankan kenyamanan, belum bisa berubah, belum ada niat, itu wajar. Iya. Kita juga nggak maksakan kan? Iya, nggak bisa. Gitu loh. Nah, tapi kembali ke masalah yang wanita period, betul. Menjelang, jadi gini, Mas tahu sendiri kan? Ya, mungkin istri Mas juga menunjukkan hal yang sama. Kenapa wanita kalau menjelang period suka muncul sindrom apa Mas namanya, sindrom marah-marah? Apa? Kalau aku nggak ngomongin pas dulu, ngomongin period mau haid. Iya. Suka baperan, suka marah, mood swing. Mood swing. Mas tahu kan fenomena itu pada wanita? Kenapa? Fenomena pada wanita sebelum haid, tahu kan? Iya. Yang gejala Nah, fenomena mood swing itu sebetulnya peningkatan simpatetik tone-nya. Dan mereka juga akan menunjukkan gejala lebih craving makanan dan gula. Tubuhnya yang minta, bukan dia. Makannya jadi lebih banyak, betul nggak? Iya. Yep. Itu yang harus diikutin. Itu yang aku bilang insting tubuh atau sinyal tubuh. Sebabnya kalau di KF, kalau untuk wanita, jadi gini, kalau di KF itu yang awal itu kan skip sarapan, Mas. Ya. Skip sarapan bisa makan dari jam 12. Tapi kalau protokolnya sudah advance, sudah mampu berpuasa lebih lama, yaitu misalnya paling akhir di maintenance itu bisa 4 jam makan, hanya 4 jam makan, puasanya 20 jam kan. Nah, di situ harus pria maupun wanita harus ingat untuk meletakkan kalori cycling. Artinya apa? Untuk pria bisa weekendnya Sabtu Minggu kalori cycling. Hari jadi biasa buka jam 4 sore, ini buka jam 12 siang aja. Jadi kalau buka jam 12 sama buka jam 4 sore kan makannya bisa lebih banyak dari jam 12 kan? Betul. Iya dong. Nah itu untuk pria fleksibel, atau dia nggak biasa seperti itu, nggak biasa Sabtu Minggu. Dia maunya misalnya dalam sebulan aku seminggu sekali full naikin kalori cycling, memperbanyak jumlah asupan. Bukanya dari jam 12 sampai jam 8 malam, makan 2-3 kali sehari malah di kalori cycling itu. Nanti udah selesai dia kembali seperti di levelnya dia sebelumnya. Saya tadi 4 jam kembali ke 4 jam. Nah, untuk wanita sebetulnya skip sarapan itu tidak bakal mengganggu haid. Skip sarapan itu tidak mengganggu haid. Kenapa? Kalau sampai haidnya terganggu gara-gara skip sarapan, kita tidak ada di bumi kenapa? Karena ibu-ibu nenek moyang kita zaman dulu itu tidak ada yang punya kulkas pagi-pagi untuk bisa makan. Mereka harus ikut bersama suaminya mencari makan. Foraging behavior. Dan mereka tidak yang bisa makan cepat sejak pagi, tidak ada penyimpanan. Jadi skip sarapan itu sesuatu yang sangat umum terjadi jutaan tahun di antara manusia. Puasa panjang itu yang tidak normal. Terjadi normal pada saat famine, misalnya 3-4 hari nggak makan karena musim dingin winter, situasional. Ya, nggak wajar terjadi terus-menerus. Nah, tapi kalau skip sarapan itu normal jutaan tahun selama belum ada orang beli makan, selama belum punya tempat penyimpanan, selama belum ada kulkas. Nah, jadi skip sarapan itu normal. Nah, makanya wanita yang ikut KF, ikut kondisi buka jam 12, ya harusnya nggak ada masalah dengan haidnya. Tapi kalau yang sudah bukanya sore, itu dia harus mulai mendengarkan insting mereka. Kalori cyclingnya mereka terletak di insting mereka saat mereka muncul gejala lapar lebih. Udah deket tanggal haid nih. Kok saya lebih lapar ya, lebih ini ya. Makanya mereka makan lebih cepat, makanya mereka lebih cepat rileks. Kenapa? Karena kalau mereka nggak makan cepat, mereka nggak rileks. Gejala dulu, laparan, dalam menstruasi muncul lagi. Karena energi di otak pada saat simpatetik tinggi, energi di otak turun. Makanya kan kalau sebelum ketosis, yang dicari kan karbo. Cari yang coklat-coklat yang manis-manis. Karena pengen gula cepat ke otak.
Ya. Untuk ngerilekskan diri. Itu yang PMS sebelum ketosis. Setelah ketosis sebetulnya udah rileks. Keton membuat rileks. Tapi masuknya makanan jelas meningkatkan vagal tone juga, membuat lebih rileks. Jadi makanan melemahkan fisik tapi membuat relaksasi naik. Betul nggak? Kalau kita udah makan kenyang, kita lebih santai, tapi kita nggak kuat waktu belum makan. Artinya makan itu membuat memicu rileks juga nggak? Iya kan? Nah itu sebabnya wanita kalau udah muncul instingnya untuk udah cepat lebih, oh iya udah deket tanggal haid. Transisi hormonnya udah terjadi, simpatetik tone-nya udah terjadi, sudah ada kenaikan simpatetik, dan proses menstruasi juga butuh peradangan. Ingat, harus merontokkan penebalan dinding rahim sebelumnya yang disiapkan untuk janin. Yang untuk penebalan janin, penebalan dinding rahim, kalau nggak jadi dibuahi, akhirnya dia nggak jadi dibuahi oleh pasangannya, akhirnya dia kan harus dihancurkan kan? Harus diluruhkan. Butuh peradangan kan? Supaya peluruhan terjadi, hancur kan, keluar kan? Mens, betul nggak? Itu menggunakan simpatetik yang tinggi. Menggunakan inflamasi tinggi, simpatetik yang tinggi. Disitulah wanita harus ngalah. Dia harus kasih support, harus lebih rileks, tidur harus lebih diperhatikan, jangan sampai berantakan, karena di saat itulah dia tubuhnya memang inflamasinya muncul secara alami, nggak usah disuruh-suruh, memang inflam tubuhnya, simpatetiknya juga naik. Disitulah dia juga harus bisa ngerem. Bahkan ngerem dengan ngerem puasa itu kan stres. Hasilnya sehat setelah tidur, setelah makan tidur, hasil puasa berhari juga sehat. Tapi pada saat kita menjalankan puasanya itu sama kayak Mas Alfian, olahraga, tai chi, karate, itu memang sehat belum? Usaha untuk sehat. Sehatnya besok setelah tidur. Berarti karate dan sebagainya, olahraga itu merupakan bentuk stres ke tubuh nggak? Stres tubuh, dirusak tubuhnya kan? Ya, stres ke tubuh dulu agar nanti bisa membentuk resistansinya terhadap stres, anti stres berikutnya setelah recover dulu kan? Harus recover dulu dong. Kayak otot aja nih, beban, kasih stres, setelah recover baru tumbuh ototnya, baru nggak stres lagi beban berikutnya, betul nggak? Iya benar. Nah, tidur lebih nyenyak ya, lebih perhatian. Ya betul. Nah makanya wanita harus memperhatikan hal ini menjelang menstruasi. Mereka jangan memberikan unsur-unsur stresnya berlebihan. Bisa buka jam 12 aja seperti induksi. Yang pasti tidurnya harus dipastikan lebih bagus. Jangan sampai kalau sebelum mens punya masalah tidur, pastikan nggak punya masalah tidur saat mens. Menjelang mens udah berasa, kalau enggak malah bisa simpatetik overdrive nanti. Malah stresnya ketinggian kalau dia nggak sadari. Jangan sampai dia gejala kayak gitu malah memperpanjang puasa, memperkencang olahraga, mengurangi makan. Serem. Berjalan. Ya, inflamasi yang muncul secara alami yang harusnya kita gini loh, inflamasi muncul alami setiap bulan. Kita yang kedatangan inflamasi yang nggak alami, inflamasi yang nggak kita mau, misalnya kita keinfeksi. Virus, berarti kan harus membutuhkan perlawanan sistem imun. Sistem imun harus merespon di awal dengan sistem inflamatori responnya, menimbulkan inflamasi, betul nggak? Itu pun pada saat ada lawan, kita menggunakan inflamasi untuk menyerang, kitanya harus bagaimana? Kondisinya kita harus menambah inflamasi dengan kita olahraga juga, atau kita malah stres nggak tidur, apa kita sebaliknya mengkondisikan supaya perangnya itu kebakaran, inflamasi itu anggapnya api kebakaran, supaya kebakarannya itu nggak kegedean. Kalau supaya kebakarannya nggak kegedean, kita kondisi istirahat, bawa tidur supaya cepat resolve inflamasi. Itu contoh untuk infeksi. Nah, sama nggak kalau infeksi yang munculnya itu sudah pasti setiap bulan pada wanita? Inflamasi yang sudah pasti, kalau ini yang udah dibentuk dinding rahimnya, persiapan untuk penanaman janinnya nanti nggak jadi dibuahin, hancurin.
inflamasinya dinyalain alami. Nah, di kondisi ini supaya nggak berlarut-larut dan bermasalah, supaya sempurna pembersihannya, harus bagus nggak tidurnya? Harus rileks nggak? Bangun. Sama, jadi anggap aja kalau setiap mau haid itu wanita anggapnya kalau mau gampang kayak diinfeksi. Jadi dia harus lebih siap untuk mengistirahatkan diri, menyantaikan diri, tidur. Nah, jadi harus bagus itu kuncinya kalau dikayak untuk dia untuk ngalah, nggak over lagi tadi ngejim ini deh, kurangin dulu deh intensitas, ngalah dulu kayak kan. Nah itu dia, makanya itu rahasianya di wanita harus bisa dengerin. Kalau nggak bisa dengerin nggak akan. Kalau premenopause dan menopause itu transisi memang yang terjadi karena ovariumnya sudah sebagai penghasil sudah ya ada, itu kan udah biologis. Iya, udah turun. Ya, tapi udah menurun. Sama, nggak ada excuse untuk makan fitoestrogen, makan karbo apa nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Yang pasti kalau udah pre dan itu yang terjadi apa? Tubuhnya lebih stres nggak? Pasti. Pasti lebih stres. Ya, makanya gejala stres. Inflamasi juga kan? Coba. Inflamasi nggak? Saya rasakan. Betul. Itu dong. Ngomong fisiologinya aja deh. Hormonalnya udah jelas. Tapi yang terjadi ialah inflamasi bukan? Dan kita mengkondisikan supaya anti-inflamasi itu. Jadi kalau transisinya gimana, Mas? Gini, harus makan apa ya? Makanan tetap sama, tapi mengkondisikan untuk anti-inflamasi, memperbagus tidurnya. Udah jelas ini tubuhnya bakal mengalami transisi adaptasi baru, sehingga lebih intens lebih dulu. Yang aku harus lakukan apa? Ya sama, puasa jangan kepanjangan, tidur dibagusin, relaksasi ditingkatkan, supaya smooth transisinya. Itu. Jadi kita nggak langsung bolak-balik dulu lagi. Saya sakit makan apa ya? Sebenarnya kuncinya itu conditioning kita 24 jam untuk melewati proses transisinya. Kalau sekarang kan kita di web luar, di website bisa ngomong, wah ini harus makan ini. Ya kalau di alam liar manusia jutaan tahun nggak bisa lihat handphone, kalau internet, jangan dia udah premenopause. Yang dia lakukan apa? Ikutin sinyal. Iya. Ikutin sinyalnya. Nggak maksa ikut suaminya. Makanya aku bilang KF itu selalu menarik diri, gaya hidupnya ke arah ancestral, arah amal yang bisa dijustifikasi. Kenapa? Kalau kita nanya dipertanyakan semua sekarang selalu bertanya apa yang harus dimasukkan ke mulut. Mudah. Tinggal ada barangnya, ada makanannya, tinggal dipilih ini yang ditunjuk, ini yang disarankan, ini yang dimakan, selesai. Kalau di alam liar nggak bisa bertanya saya harus makan apa. Pertanyaannya begini, kapan saya bisa makan? Waktu. Iya. Kapan ya saya bisa makan? Oh iya, di alam liar nggak ada jam juga. Kapan saya bisa makan ya? Matahari udah mau tenggelam, kok saya belum dapat makan? Belum dapat buruan. Dipertanyakan di alam liar. Jadi makanan itu bukan suatu eksklusivitas manusia untuk sehat. Ternyata juga waktu. Makanya bilang KF itu tidak berhenti di ngajarin makanan, tapi mengajarkan waktu, dimensi keempat. Yang kita lihat nih aqua panjang kali tinggi kapan itu apapun yang kita lihat sekarang ini 3 dimensi. Tapi untuk kita melihat benda-benda ini, melihat benda-benda kayak aqua ini kalau aku ukur pakai garis panjang kali lebar kali tinggi sekian. Tapi kalau aku jauhin, kok kelihatan lebih kecil ya? Jadi kalau makanan itu aku jauhi lebih kecil ya ukuran dari dekat itu lebih besar ya. Kalau diukur eksak ketemu panjang kali lebar kali 3 dimensi ketemu. Tapi kalau relativitasnya berubah-ubah nggak relativitas kita terhadap bentuk suatu makanan? Iya. Relatif kan? Itu dia. Orang bilang ketosis itu tidak normal, relatif. Kenapa?
Di masa kini, relativitas sekarang, ya, normalnya manusia tidak ketosis. Kenapa? Banyak karbo kok. Tapi relatif di masa lalu, nggak ada karbo sekali ketosis. Kalau kamu nggak ketosis, kamu nggak bisa lihat di perut kamu sebagai tangki bensin. Kamu nggak bisa nyari makan. Kenapa? Karena kalau kamu nyari gula terus, selesai kamu otaknya. Yang disimpan lemak, otaknya minta gula. Nggak bisa. Otaknya harus ngambil lemak. Tapi kan lemak nggak bisa nyebrang masuk ke otak. Iya, itulah sebab dia harus diubah dulu jadi keton. Itulah kenapa ketosis normal. Untuk membuat otak kenal dengan cadangan lemak dia di badan. Karena itu modal dia tiap bangun pagi. Kayak bangun pagi, dia tidak makan dulu, tapi apa? Yang dia punya di badan dia ialah cuma body. Yang diandalkan dia untuk modal sebagai dia mulai bergerak mencari makan. Itulah relativitasnya. Jadi relatif kapan kita makan, kapan kita santai, relax, kapan kita itu sebetulnya relatif waktunya itu. Kita kan sekarang bingung pola hidup sehat itu seperti apa. Bayangin aja alam nggak ada gedung, kita di hutan. Katanya gimana ya supaya tahu kapan kita makan? Gimana ya supaya tahu kapan kita bergerak? Itu clue-nya di alam jelas banget. Matahari mulai terbit, kita terbangun dari tidur kita. Kita bisa mengakses tangki bensin kita, lemak kita di badan dengan ketosis. Tenaga kita melimpah di pagi hari. Kita bergerak untuk cari makanan kita. Bergerak, dapat makanan dapat buruannya jam 10 kayak jam 11, jam 12. Berburu dulu. Tapi begitu matahari sudah mulai ke arah barat, udah sepertiga, udah ke tengah-tengah, udah ke arah mau tenggelam, udah asar lah ya. Disitulah mereka jadi clue. Wah, kalau di alam liar bahaya kalau kemalaman. Mereka udah mulai santai, nggak forsir tubuh lagi. Mereka mulai kembali mencari keselamatan ke tempat mereka perlindungan yang aman kalau malam-malam. Jadi di rumah mereka masing-masing, di gua kah, di rumah buatan mereka kan terserah. Tapi mereka berusaha bersantai, nggak forsir nyari, nggak mikir lagi, nggak muter otak terus untuk cari makan. Mereka udah let go semua masalahnya. Yuk balik dulu. Habis itu mereka begitu mereka kembali, mereka tenang. Namanya orang mau makan tuh harus di kondisi tenang. Jadi makan itu sudah pasti kelihatan clue-nya di alam. Saat kita sudah mulai ngerem, santai, baru kita bisa makan. Gak bisa kita makan masih dalam stres mencari makan, gak bisa. Masih bergerak, masih mengejar, masih lari sambil makan, gak bisa. Gak diizinkan sama pencernaan. Malah banyak yang nggak serap nanti karena enzim-enzim pencernaannya nggak sempurna disintesis karena kontrol parasimpatetiknya nggak maksimal untuk mendukung sintesis enzim-enzim tersebut. Malah banyak makanan yang lepas jadi feses nanti khusus besar doang, nggak bisa serap sempurna di usus halus. Itulah sebabnya fasting feeding cycle-nya jelas bahwa makanan itu normalnya masuk udah dari siang banget ke arah sore ke arah malam. Itulah waktunya mereka makan. Ya kan, nggak pakai ilmu, pakai clue alam, insting. Ya, dan itu akhirnya begitu terjustifikasi. Kalau kita kan teorinya macam-macam sekarang, sarapan itu penting, ini itu penting. Karena kalau nggak sarapan kita lemas, ya itu kan teori karbo. Ya memang benar kalau orang otaknya pakai gula, memang nggak sarapan ya kayak apa tuh rasanya. jadi clue alam terbantahkan dengan karbo. Ya. Karbo menurut orang makan karbo berubah circadian rhythm-nya lagi. Lebih penting pagi makannya, malam jangan makan, nanti malah gendut. Lucu kan? Orang di alam liar karena kepikiran takut gendut, makan aja susah. Makan aja susah. Tapi pada saat mereka makannya sore hari udah kondisi tenang, mereka memastikan bahwa setiap makanan yang mereka makan itu seratnya sempurna, nggak ada yang mubazir sia-sia, nggak cuma jadi feses. Kenapa? Karena mereka makan di kondisi santai, tenang, pencernaan sudah mengizinkan untuk mencerna. Makan itu bisa ketelan, nafsu makan juga bagus, pencernaannya bisa motong semua protein, bisa motong semua daging. Jadi efisiensi makanannya itu bisa lebih banyak yang diserap dibanding tidak tepat karena tidak efisien enzimnya untuk menghancurkannya. Nah, itulah kuncinya makan di kondisi rileks terlebih dahulu. Fasting, moving itu fungsinya untuk mencari makan.
Relaxing feeding, maksudnya untuk mengurangi beban simpatetik sebelumnya, direm dulu, relaxing dulu. Kalau Mas mention tadi tai chi dulu, relaksasi untuk aduh semalam kurang tidur, stresnya tinggi. Agak enak kan ya habis tai chi. Kenapa? Karena relaxingnya dinaikin dulu. Habis tai chi itu udah relax itu, makan juga jadi enak. Iya kan? Iya. Relaxing dulu, baru makan enak, baru tidur juga pulang. Gitu normalnya. Jadi semua itu terbagi dalam frame waktu. Itulah bahwa kesehatan itu terbentuk relatif terhadap waktu, bukan hanya terhadap makanannya, apa yang kita lakukan. Enggak relatif, tapi waktunya tuh timingnya tuh harus harmonis. Itulah namanya manusia disebut memiliki circadian rhythm. Ritme sirkadian yang tertanam di DNA masing-masing orang secara genetik. Kapan tubuhnya kapan waktunya otot untuk digerakkan, kapan pencernaan disiapkan untuk menerima makanan, kapan hormon-hormonal seperti pankreas siap mensekresikan insulin atau glukagon, kapan siapnya itu. Semua itu tergantung oleh waktu. Jadi waktu yang mengatur sleep wake cycle. Cycle antara tidur dan wake bangun. Fasting feeding cycle. Mengatur kapan kita fasting tidak makan, kapan kita makan. Mengatur juga thinking relaxing cycle. Kapan kita putar otak untuk mencari makan kita, berpikir keras sebetulnya, kapan waktunya kita relaxing, let go everything, have fun. Ini semua kalau diatur, kita bisa menyimbangkan fasting dan feeding cycle, menyimbangkan sleep dan wake cycle, menyimbangkan thinking dan relaxing cycle. Artinya menyimbangkan gas dan rem. Itu insya Allah itulah bentuk kesehatan yang sebenarnya yang akan didapatkan nantinya, yaitu alignment, restorasi kembali circadian rhythm kita. Nah, ketosis itu sifatnya begitu kita yang sebelumnya tidak ketosis, kita ketosis, tetap yang dihasilkan itu merestore circadian rhythm kita, merebalance circadian kita yang tadinya salah. Tadinya kita sering begadang, ini kok jadi cepat ngantuk. Tadinya kita cepat lapar di pagi hari, kok jadi nggak gampang lapar. Tadinya kita mager, malas gerak, ini kok jam biologis ototnya bawaannya pengen gerak nih pagi-pagi. Kemarin nggak ada bawaan pengen gerak, sekarang bawaan pengen gerak pagi. Salaskan. Udah jam 12 ke atas, kok moodnya jadi enak kalau udah sore, agak santai. Padahal dulu sebelum ketosis, kalau sore itu stres sejak ada terus, kalau itu agak dibikin santai kalau sore. Jadi ini terasa di tubuh kita saat kita sudah ketosis. Jadi the healing power of ketosis sebenarnya ialah alignment kembali circadian rhythm manusia, merestorasi kembali ritme relativitas waktu manusia dalam menjalankan hidupnya sehari-hari itu diselaraskan lagi, sehingga apa? Sehingga balance, sehingga kita mengalami lagi yang disebut namanya healthy aging, menua secara sehat. Tadinya kita menua, tadinya kalau dalam proses penuaan yang benar ialah kemunculan misalignment, circadiannya berantakan. Tadi waktu masih anak-anak waktu masih kecil, pagi-pagi bangun, ibunya marah-marah, kamu belum sarapan udah gede bikin kayak apa? Bisa diem anak-anak. Pagi-pagi circadiannya masih benar, clock biologisnya dia di otot apa pengennya gerak terus, ususnya dia juga belum pengen makan, clocknya belum nyampe makan, dia pengennya lari dulu, bergerak, aktif, belum lapar. Tapi anak-anak yang masih sehat juga sama. Kalau udah maghrib, cepat ngantuk, lebih cepat tidur. Bangun pagi lagi, aktif lagi fisik, nggak harus makan dulu. Pas makan, sudah sampai. Mereka sebelum makan, maunya minta disetelin apa dulu, nonton TV dulu, sambil nonton ini ya, Mak. Kenapa? Mereka minta relaksingnya mereka dulu. Makanya kamu makan di mood lama banget karena dia sendiri relax.
main game, apa, sirkadiannya masih benar. Benar nggak? Kita semua akan cepat. Begitu seorang menua, disitulah terjadi misalignment aging. Satu, pagi-pagi cepat lapar. Komposisi yang dimakan tadinya waktu kecil, kalau bisa ada nasinya nggak habis, ada makan ayamnya aja ya, ikannya ya, telurnya ya, tapi nasinya nggak mau. Sekarang kebalikannya, makin tua, makin kehilangan energi di otak, gampang kehilangan energi, artinya gulanya diutamakan. Jadi lebih baik makan lauknya nggak banyak, tapi yang penting nasinya banyak. Makin nggak bisa lepas sama karbo, makin menua. Itu ciri-ciri aging. Akhirnya metabolismenya mulai turun. Itu ciri-ciri penuaan. Ya. Udah misalignment-nya di situ. Bangun pagi nggak bisa banyak aktivitas fisik kalau belum sarapan. Jadi sarapan itu makin lebih penting pada orang yang harus bayar menuju tua dibanding anak-anak. Kenapa? Anak-anak yang nggak cepat lapar pagi-pagi, yang udah middle age menuju tua makin nggak bisa kalau nggak sarapan. Lihat aja patternnya, polanya. Di pasien juga bisa lihat. Polanya makin menua, itulah yang terjadi. Pagi lebih cepat lapar. Nah, udah itu aktivitas fisik makin turun, itu udah jelas karena penuaan. Dan mulai muncul kemampuan tidur yang turun. Tadinya tidurnya bisa pulas senyap, ini tidurnya berkurang jendela tidur. Tadinya tidur itu mudah, ini tidurnya kayak susah banget. Atau dia bisa tidur, tapi sering kebangun nokturia. Bisa cepat tidur malam, tapi sulit mempertahankan tidurnya. Baru tidur jam 8, jam 11 bangun nggak bisa tidur lagi, jam 12 bangun nggak bisa tidur lagi. Bukannya memang sengaja nggak tidur, tapi memang nggak bisa tidur lagi. Itu yang disebut namanya misalignment circadian. Sampai akhirnya penuaan ini habis selesai waktunya. Jadi proses penuaan adalah proses misalignment. Bahasa Indonesia apa mas? Misalignment. Gangguan keselarasan sirkadian. Offset dah kalau paling gampang. Sirkadian mulai terganggu sampai di akhir waktu dia menua. Ketosis adalah salah satu cara untuk merestore kembali sirkadian yang berantakan. Menyelaraskan. Sehingga kita bisa healthy aging. Menua, tapi dengan restorasi di sirkadian. Akhirnya Indian sirkadian kita rusak juga pada waktunya. Walaupun kita tetap ketosis. Karena Inggris nggak bisa dibuat. Tapi at least kita meretard kembali. Memperlambat proses penuaan. Dengan cara kita bisa menyelaraskan sirkadiannya kembali. Ya kan? Makanya aku pun udah pernah ke regional juga. Umur kayak contohnya gini, tidur kurang dari 5 jam. Penelitiannya udah jelas. Laju filtrasi ginjal menurun. Dan penelitian di jurnal lainnya, penuaan identik dengan penurunan fungsi ginjal. Penuaan tok. Jadi kalau orang udah umur tua, laju filtrasinya turun. Mungkin dokter udah tahu semua hal itu. 60 tahun, karena nggak ada EGFR-nya kayak anak-anak. Itu nggak? Normal. Menua di luar faktor apapun, itu menurunkan fungsi ginjal. Selesai kan? Itu udah rumus bagus. Tapi penelitian tersendiri, tidur kurang dari 5 jam, alias tidur yang makin pendek, mempercepat rapid decline di filtration rate dari ginjal. Jadi kalau kita udah tahu tua itu menurunkan fungsi ginjal, kita kurang tidur, kita mau lebih tua aktifnya. Jangan lama-lama tunggu tuanya. Percepat aja dengan cara kurang tidur. Nah, itu yang pentingnya kenapa di KM itu kita memperhatikan sirkadian ini adalah karena kita mau nge-restore. Udah deh. Ilmu di luar sana mungkin masih mentoknya di diet. Kalau di KF sudah selesai masalah diet, tidak ada yang ngomongin makanan lagi. Makanannya cuma itu doang. Ikan, telur, ayam. Karena sehatnya nggak dari makanan. Nggak nyari apa ya paling sehat. Kan telur, ayam kan apa pak? Bebas yang penting. Nah selesai. Tujuannya apa? Kamu tetap ketosis.
Karena ketosis membantu restorasi sirkadiannya, mudah tidur, moodnya bagus, tidak cepat lapar di pagi hari, bawaannya pengen bergerak, anti stres. Kan ketosis membantu kita untuk mempermudah penyelarasan ritme sirkadiannya, tapi bisa berantakan nggak bisa. Walaupun udah ketosis, kalau kita sengaja melawan insting sirkadian yang terbentuk sejak di awal ketosis bisa begadang saja, atau stres aja dengan masalah kita, atau kita aja pengen gerak tapi dibawain bisa dilawan. Tapi intinya ketosisnya sendiri sudah ngasih clue perbaikan sirkadian. Kalau di alam liar di masa lalu, sirkadian ritmenya ini itu tidak usah diatur-atur, terjaga terus. Kenapa? Karena nggak ada orang begadang saat matahari sudah terbenam. Apa? Karena mati lampu total. Di luar gelap, di dalam gelap. Nggak ada HP ya? Nggak ada HP, nggak ada apa, selesai. Alam liar manusia itu bumi yang masih lihat settingan paling pas untuk melihat pola hidup. Kalau kita lihat di bumi kita sekarang dengan teknologi sekarang, kita bingung pola hidup mana yang sehat ya, aku harus apa ya. Tapi kalau mau lihat di manusia yang udah ada jutaan tahun di muka bumi, settingannya udah jelas bahwa manusia ditaruhnya di bumi yang belum ada teknologi dulunya di awal. Jadi basic desainnya manusia pasti ngikutin clue dari alam liar, nggak mungkin clue dari alam modern. Kamu wajib sarapan, tuh ada sarapan dimakan. Clue alam modern, clue alam liar. Nggak ada yang bilang kamu wajib sarapan, ada gini, kamu harus makan. Ya, ini mau nyari. Nggak ada gitu. Bukan kamu makan dulu sebelum cari makan, nanti nggak kuat dong cari kambing, nggak kuat dong kalau kamu nggak makan. Nggak ada yang ngomong kayak gitu lah. Saya makan apa? Ambil di kulkas. Kenapa saya mencari makan? Ada kulkas. Jadi untuk mencari kebenaran itu mudah. Settingannya itu harus alam liar, baru kita bisa membayangkan pola hidup 24 jam kita harus seperti apa ya supaya sehat. Ya harus kembali ke settingan basicnya manusia yang disetting di alam liar. Sirkadiannya kira-kira seperti apa ya? Kalau pagi apakah harus makan dulu? Apa skip sarapan dulu? Terus kalau pagi kita mager, apa kita bergerak? Kalau udah sore kita masih stres apa-apa, kita harus udah mulai relax. Kalau udah gelap kita udah makan kita harus tidur, apa kita masih harus ini? Jadi ini kan sirkadiannya itu kan udah kebayang nih. Jadi kita punya kayak acuan sirkadian yang benar dalam 24 jam. Nah, dengan pola sirkadian 24 jam ini ya, kita cocokkan dengan pola kita sekarang. Wah, nggak bisa nih, gue kalau jam segini praktek. Wah, kalau gini, kali ini aku masih bisa. Kalau gini, aku sibuk ke malam. Oh, aku nih, ini makanku masih berantakan ini. Nah, sebetulnya kita cuma tinggal nyari pas-pasnya. Win-win solution. Harus ketemu win-win solutionnya. Mungkin nggak bisa eksak sekali, tapi kita berusaha untuk mempersamakan. Karena apa? Karena ini kuncinya sehat. Jadi kuncinya sehat itu tidak terbentuk dengan apa yang kita makan aja, atau apa yang kita lakukan sebagai olahraga. Kita nggak berhenti di situ. Keselarasan 24 jam itu selalu akan nanti memberikan output ke hari-hari berikutnya supaya penuaan kita ke arah makin buruk, makin cepat tua, apa makin memperlambat penuaan. Healthy aging atau accelerated aging. Nah, itu kuncinya sirkadian rhythm. Nah, makanya itu sebabnya KF itu aku tadi bikin postingan juga, Mas. Aku bikin postingan di grup. Jangan jangan tergoda terus. Lebih baik pola diimbangkan, fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping. Repeat, ulangi kembali tiap hari. Fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping. Repeat lagi, ulang terus. Modalnya apa? Ketosis. Ketosis sama dengan rebalance kembali atau restore kembali sirkadian ritmenya manusia sebenarnya. Dikasih clue. Iya kok saya kemarin suka nggak bisa tidur malam, kok sekarang saya ngantuk ya. Kok saya kalau pagi bangun tidur nggak lapar ya.
kok saya main bergerak, saya relax itu mudah ya, moodnya bagus ya. Kok saya nggak craving karbo lagi ya sekarang, nggak kayak dulu waktu itu kayak aduh nggak bisa kalau nggak makan bubur ayam, nggak bisa kalau gula. Tapi ya biasa aja lah, masih bisa lah. Cravingnya itu udah turun. Ya kan, hungernya juga nggak berlebihan. Jadi ketosis itu, fisiologi ketosis terjadi pada dirinya itu merupakan suatu clue bahwa dia mengalami restorasi circadian rhythm. Jangan nantinya ke depannya ini dia yang membuat sendiri misalignment-nya. Sudah di-align, selaraskan saat dia ketosis, nanti dia di depannya misalignment sendiri. Ya, kalau contohnya kembali kemarin pandemi itu salah satu situasi yang membuat orang-orang circadiannya misalignment semua. Betul. Work from home. Work from home kan lebih santai. Olahraga di rumah iya, tapi kebanyakan orang yang work from home itu nggak ada yang bisa tidur. Iya, betul. Mendingan keluar rumah, pergi kemana pakai fisik, balik ke rumah capek, tidur. Dibanding, saya di rumah terus dari tadi. Itulah misalignment di saat pandemi, saat orang di lockdown, ternyata misalignment terhadap circadiannya di mana-mana, terutama di sleep wake cycle-nya berantakan. Too much relaxing. Masuk kemampuan relaxingnya turun. Iya. Nah, jadi sebabnya kita di tengah situasi yang kita tidak bisa menduga, kita sebagai manusia harus punya pegangan manual book circadian aslinya manusia seperti apa, sehingga kita bisa pegangan. Oke, di perjalanan kita bisa miss karena urusan duniawi dan sebagainya. Tapi kita harus cari solusinya. Jangan bertaut nih. Kalau bisa nanti aku bayar tidurnya di sini. Ya. Oh, aku berusaha ini. Jadi selalu berusaha menyimbangkan. Menyimbangkan antara gas dan remnya. Jangan sampai remnya kurang, tidurnya kurang, tapi mau ngakalinya dengan cara biar lebih sehat, lebih saya kurang nih, tapi saya olahraganya saya kerjain. Nah, olahraga kan nambah gas, kurang tidur menyebabkan gasnya naik. Ini ditambah gasnya lagi, misalkan dengan olahraga lebih tinggi, lebih panjang. Hasilnya apa itu ya? Ya gas yang bablas kan? Betul. Nah, jadi membentuk sehat ya. Sehat itu terjadi karena ada permintaan untuk sehat, demand, yaitu melalui pemberian stres, puasa, pemberian stres ke badan, olahraga, pemberian stres ke badan, artinya minta untuk lebih sehat dari hari ini. Kalau hari ini aku nggak olahraga, kalau hari sebelumnya aku nggak olahraga, hari ini aku olahraga, berarti aku memberikan stres, mengorbankan ketidaknyamananku, mengorbankan kenyamananku yang sebelumnya nggak olahraga sampai ini aku olahraga, lebih nggak enak. Kan olahraga nggak enak kan? Sakit kan? Capek kan? Tapi dengan harapan aku mau sehat besok. Alias apa? Membentuk permintaan untuk lebih sehat kan? Kalau olahraga itu sama puasa membentuk lebih sehat. Baru minta belum sehat. Kita kasih bahan bakunya untuk perbaikannya. Nah, tidur untuk proses pembentukan sehatnya, baru besok lebih sehat. Kan gitu. Nah, jangan sampai kita salah komposisi. Aduh, dari malam kurang tidur nih. Supaya aku nggak sakit, aku harus lebih sehat. Banyak olahraganya, karena berpikir olahraganya itu sehat. Salah. Sangat berlebihan. Ya. Relaxing, ya kayak tadi Mas Melka itu udah bener. Kurang tidur, IC-nya yang relaxing, yang menurunkan stresnya. Itu udah bener, justru malah meningkatkan remnya. Pada saat kita nggak bisa ngerem alamin tadi malam dengan matiin mobil kita tidur. Ya, sekarang gas ketiga kita rem aja. Kita dengan cara atur detak jantung, latihan pernapasan, latihan relaksasi keseimbangan, menurunkan hari. Semalam tidur nggak bagus, besok nggak mau dibebani dengan takutnya overload. Karena belum benar-benar di-reset. Jadi harus waktunya. Jadi benar cara ngakalinnya di tengah situasi dunia yang nggak tentu, kayak contohnya praktek dan sebagainya, kata cara Mas Melkan juga itu nggak benar. Berusaha coping.
coping behavior, coping terhadap stres. Tahu, tapi basically mereka juga harus udah aware bahwa wah aku nggak sempurna nih riset stresku. Tapi hari ini aku coping behaviorku puasanya jangan kepanjangan, jam 12 saja misalnya. Terus aku mau lebih relax. Latihan pernapasan atau ilmu yang Mas Pia tadi dipakaikan supaya relax gitu. Nah, berusaha membayang hutang tidur misalnya. Kalau ada kesempatan aku tidur bentar. Supaya ya tidur siang itu juga total tidur siang itu mungkin efeknya sama kayak Tai Chi. Cuman mengurangi supaya yang sempurna benar-benarnya itu sebenarnya 7 malam. Jadi kalau mereka memang harus pulang sampai ke jam 10 tidur di situ ya bangunnya agak siang misalnya bangunnya agak siangan itu lebih baik karena memang harus pulang malam dan memang tidurnya nggak bisa di sebelum jam 8 kan. Nah, berapapun jam tidurnya kerja dari situ hitungannya 7-8 jam. Oh cuma dapat 6 jam. Oh 1-2 jam lagi ngapain? Oh nggak ada waktu juga latihan Tai Chi menurunkan supaya nggak ketinggian stres. Jadi kita punya coping behavior tapi coping behavior itu terhadap stres yang kita aware. Jangan sampai kita nggak punya ilmunya, kita nggak ngerti kalau membiarkan tidur itu nggak bagus, malah itu bahaya, malah nggak ada usaha copingnya. Nggak ada usaha mengatasinya. Kalau Mas punya aware dengan begini, Mas tinggal nanti ngatur gimana nyocok-nyocokinnya. Aku harus coping atau apa, tapi Mas sadar diri, tahu kemampuannya di mana, di mana. Agar ketos ini selalu memberikan kesehatan dan tidak terjadi kedepannya maladaptasi. Yang dikhawatirkan ini orang-orang nanti malah pas maladaptasi yang disalahkan karena tuh kan kamu nggak makan karbo sih, nggak kan lucu kan? Kan kadang-kadang kan gitu. Dia yang nggak bisa mensalahkan pada sirkadiannya yang disalahkan sisi makanannya aja, selesai kan? Padahal makan karbo tidak menyelesaikan masalah, mengurangi gejala, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ini kan malah bisa memperburuk masalah kalau nggak beres-beres juga bisa lain. Betul nggak? Iya, betul. Iya. Nah, itu pesan tuh. Jadi pesanku bayangin aja. What should I do ya? Bayangin kalau kita di hutan. What should I do? Let the nature tells you what to do. Biarkan alam yang membimbing kamu apa yang harus dilakukan. Gampangnya seperti itu. Apa kita lakukan? Melakukan perilaku ya. Perilaku apa yang dilakukan? Jadi perubahan behavior kita atau lifestyle intervention ini penting. Jadi kita untuk kayak gini nih contohnya, Mas kan sebagai dokter umum kan mengungkap penyakitnya kan masih luas nih. Ketemu orang hipertensi, ketemu orang diabetes, banyak kan penyakitnya Mas kan masih general lah. Kalau Mas boleh Mas bisa wawancara mereka satu sebelum itu terjadi, walaupun Mas tahu itu gara-gara mereka tinggi karbo dan sebagainya, tapi mereka itu nggak cuma karena tinggi karbonya Mas. Kalau Mas bisa tanyakan kenapa ya tensi bisa tinggi segitu, kenapa ya kok gulanya bisa tinggi segitu, kenapa ya kok dia bisa stroke gini-gini. Walaupun memang basicnya mereka tinggi karbo, tapi itu juga gangguan di 24 jam. Mas boleh cek kalau nggak percaya, tidur mereka mulai berkurang sebelum mereka diabetes, sebelum mereka hipertensi, sebelum mereka stroke. Mereka sudah mulai dari pikiran. Mulai nyari nutupin stresnya dengan makan, nggak cari yang makanan ya kan? Benar nggak? Cari kepuasan dengan makanan nggak jadi metabolisme itu kan gangguan. Artinya mungkin makannya itu agak tertunda atau nggak banyak, sedikit-sedikit mulai kebanyakan makan dan makin jarak antar makan itu makin pendek, nggak lebih sering makan. Kita kelihatan semua deh misalignment circadian. Jadi totalnya akumulasi gangguan circadian inilah yang akhirnya membuat dia sakit. Ya kalau kita lihat sih di karbonya ya betul. Tapi bukan hanya karbonya aja, tapi gangguan secara total di 24 jamnya mereka akhirnya membuat mereka jadi sakit.
Nah, jadi kalau kita bisa menasihatinya udah benar. Modal dasarnya ialah kurangi karbonya dulu. Itu baru modal. Tapi the real healing power-nya kalau kita melakukan ini ialah perbaiki lagi sekalian 24 jam. Dirubah skala pola jadi perbaiki tidurmu. Kontrol stresmu. Kalau udah sore udah mulai relax. Rem. Mulai bisa let go. Jarak makan jangan terlalu dekat. Mulai skip sarapan. Intermittent fasting. Itu kan usaha untuk sama 24 jam untuk pola dia dirubah kan. Jadi ilmu yang kita berikan itu nggak berhenti mengajarkan makanan tapi kenapa? Nanti kalau kita suruh dia nggak makan karbo, tiba-tiba gimana nih saya nggak sembuh-sembuh, saya udah nggak makan karbo. Saya nggak sembuh-sembuh, kok saya malah tambah sakit nih. Kenapa ya dia nggak makan karbo, kok tapi malah mual-mual, nggak makan karbo kok malah masuk UGD, nggak makan karbo kok malah gula darah colok. Apa yang salah ya? Yang salah 24 jamnya dia pasti ada yang salah, nggak mungkin. Pasti gitu. Nah, jadi kalau kita kasih parameter materi dari 5 pilar buat acuannya dia untuk lihat proses sendiri. Kamu salah di mana? Tapi yang jadi barometer utamanya untuk melihat selalu di tidurnya dulu. Karena puncaknya di tidurnya. Kalau dia merasa tidak makan karbo, dia nggak makan karbo, tapi tidak ada perbaikan, gula darah dia malah tertinggi, tensi dia turun, inflamasi dia nggak turun-turun, walaupun nggak makan karbo, itu yang dilihat duluan ialah tidurnya. Karena ketosis pun memberikan sehatnya juga baru setelah tidur. Jadi aku pernah nge-share jurnal tuh, Mas Budi juga udah pernah nge-share juga. Untuk ketosis memberikan therapeutic effect, itu ternyata harus melalui perbaikan tidur lebih dulu, perbaikan slow wave sleep-nya lebih dulu, baru muncul sehatnya. Terjadi di anak epilepsi. Jadi penelitian pada anak epilepsi sebelum mereka seizurnya membaik, ternyata tidurnya baik dulu. Baru yang membaik, baru kejamnya hilang. Bayangkan kalau dia epilepsi tapi deprivasinya AKP masih ada karena suatu hal. Nggak sembuh-sembuh walaupun dia udah ada. Oh, ternyata harus melalui tidur bagus dulu. Jadi fundamental utama untuk sembuh dengan ketosis ya tidur bagus ternyata. Kalau untuk fungsi terapeutik. Jadi kalau kita mau menyarankan seseorang untuk penyembuhan dari diabetes, penyembuhan dari hipertensi, penyembuhan dari apapun penyakit yang mereka keluhkan, mereka mau sembuh dengan cara nggak makan karbo alias membuat diri mereka ketosis, kita sedang, oke nggak makan karbo ya. Agar kamu proses kesembuhannya cepat, perhatikan zona di mana tubuh mulai memperbaiki. Kapan tuh? Pada saat kamu tidur. Targetkan 78 jam. Kenapa? Karena dengan zona tidur 78 jam, tubuh kamu lebih cepat menyingkirkan keluhan-keluhan sebelumnya, sehingga kamu cepat mendapatkan sehat setelah ketosis. Jadi kalau untuk terapeutik lupa kita ngingetin tidurnya, inflamasi nggak turun. Dia saya belum bisa tidur, saya belum mengalami perbaikan tidur, ya berarti juga belum selesai nanti. Masih keluarnya. Ya memang kita harus bantu di sisi tidurnya. Tapi intinya ketosis itu di awal normalnya memperbaiki slow wave sleep-nya. Tidur awalnya jadi mudah. Nih, yang ciri-ciri ini boleh ditanyakan ke diri masing-masing yang udah ketosis. Cepat ngantuk, mudah tidur, tapi kalau bangun langsung seger, nggak ada sleepy lagi, nggak ada lemes, kayak langsung seger aja gitu, itu bangun, cepat onnya, itu yang benar, itu berarti perbaikan di slow wave. Kalau dulu mungkin tidurnya udah susah, begadang, bangun tidur masih ngantuk, masih nguap, belum ada tenaga, masih lemas, onnya lama. Itu tidurnya nggak restoratif. Tapi kalau slow wave sleep-nya meningkat karena ketosis, tidurnya mudah, cepat ngantuk, gampang masuk tidur, bangunnya cepat segar. Itu tidur yang restoratif. Jadi cepat action untuk melakukan apa yang harus dilakukan hari itu. Itu clue-cluenya yang aku kasih.
Nah, jadi Mas Melvian kalau mau bantu pasien-pasien juga bisa mulai pelan-pelan ngasih pesan-pesan 24 jamnya. Maka memang tetap harus diajarin lebih dulu karena itu modalnya. Modal untuk dia bisa mudah berpuasa nantinya, mudah aktif bergerak, mudah kontrol mood dia supaya nggak stres, mudah tidak craving karbo lagi, mudah tidur. Hanya dengan tidak makan karbo itu masih modal. Tapi untuk menjalankannya, poin-poin titik-titiknya dikasih tahu. Pas mereka balik lagi, kok saya nggak berhasil ya dok? Beres. Kamu ketawa kan? Rikuli. Oh iya, saya tidurnya belum bagus. Jadi parameternya nggak cuma nggak makan karbo. Logiknya kok yang lain nggak makan karbo bisa sehat, kok dia orang kok satu pasien ini kok masih ada penyakitnya terus ya. Tapi karena kita punya barometernya 24 jam, kita bisa nge-trace di mana salahnya. Gitu. Itu kuncinya melihat KF secara menyeluruh. Nah, ini mungkin nggak dilihat di ilmu-ilmu yang Mas dapat dari website luar negeri atau dari siapa dokter-dokter luar negeri. Ada yang ngajarin ini ya kerja. Ya kan Mas? Iya. Baru tahu ada sih ada. Ya ada beberapa emang ngajarin juga. Ada juga emang mesti diperhatiin tadi. Apa tidurnya, terus kapan berapa lama nggak makannya. Relaksasinya juga itu memang ada juga. Cuma tadi itu penting. Jadi memang nggak bisa hanya diet. Bahkan kalau kita hanya di sana juga bahkan untuk hipertensi itu dia bilang malah kalau bisa napasnya itu 14, nggak lebih dari 14 kali per menitnya. Jadi disamain kayak orang meditasi atau merokok gitu kan, dapat dari relaksasinya karena dia tarik napasnya cepat, buangnya pelan. Jadi dihitungnya rata-rata orang yang hipertensi itu napasnya lebih dari 14 kali. Makanya disarankan biasanya begitu, napasnya diperpendek jumlahnya gitu. Diperlambat. Ya, namanya disebutnya slow pace breathing, betul. Karena orang hipertensi itu identik dengan peningkatan saraf simpatetik. Dan jadi slow pace breathing itu jurnalnya banyak. Slow pace breathing itu menurunkan simpatetik tone sehingga menurunkan tensinya, sistem rasnya di dia juga diturunkan. Ya, itu lumayan banyak berhasil juga pasien-pasiennya. Coba napasnya dulu latihan begini. Itu slow pace itu bagus banget, Mas. Slow pace breathing itu bagus banget, Mas. Kalau terutama jadi kalau orang hipertensi ini juga kombinasinya mereka susah tidur, Mas. Teknik pernapasan itu latihannya bisa dilakukan sebelum tidur. Jadi supaya karena rata-rata mereka detak jantungnya juga lebih cepat. Yang membuat mereka tidur ialah karena mereka detak jantung lebih cepat. Jadi efeknya dia selalu alert terus, hyperarousal. Nah, dengan mengatur pernapasan, memperlambat detak jantung juga. Menurunkan oksigen supaya tidak berlebihan sehingga otaknya mulai kayak ngantuk, sleepy, mulai sering wap. Itu gampang tidur. Itu salah satu teknik bisa untuk tidur, untuk relaksasi dan tidur. Penting itu dilakukan juga. Karena memang kontrol sistem saraf kita terhubung dengan jantung. Ya kan? Jelas dong, jantung kan terhubung dengan sistem saraf. Simpatetik kontraksi, parasimpatetik dilatasi, relax. Kan mompa. Rasionya kan banyak mana kalau kita lari sprint, ya stresnya lebih tinggi, kontraksinya lebih banyak. Kalau kita santai duduk nonton TV atau bangun pagi resting heart rate harusnya lebih banyak santainya dibanding kontraksinya, kan gitu. Tapi ini kan semua kan berhubungan dengan flow exchange oksigen. Benar dong. Dia jantung juga harus menyesuaikan dengan kan masuknya ke aorta kan semua kan dari paru. Pertukaran exchange-nya CO2 pertukaran gas exchange-nya kan terjadi kan di paru-paru sebelum ke jantung. Nah, darah bersihnya untuk dikeluarkan berarti harus mengikuti flow dari aturan paru dalam mengizinkan flow oksigen dan flow CO2 keluar. Kan kita yang bisa ngatur flow-nya. Walaupun ini terjadi secara alami,
involuntary, tapi kita kalau mau mengatur secara voluntary bisa nggak? Bisa. Mengatur secara voluntary. Nah, itulah sebabnya teknik pernafasan itu sebenarnya mengatur jantung. Mengatur jantung, mengatur sistem saraf jadi di otak kita sumber relaksasinya itu atau vagaltonnya, relaksnya itu dari nucleus tractus solitarius (NTS). Jadi kalau kita memodulasi relaksasi itu memodulasi NTS untuk menghasilkan meningkatkan sinyal vagus nerve, vagaltonnya meningkat di seluruh tubuh, kita jadi relax. Maksudnya di NTS. Kalau kita lari cepat, membutuhkan simpatetik supaya stres kita cepat keep up dengan kita lari, itu sumbernya di paraventricular nucleus, PVN dan NTS, dua generator sistem saraf yang menghasilkan kontrol autonomous nervous system, simpatetik dan parasimpatetik. Sumbernya PVN, sumbernya NTS. Dan dua-duanya gas dan remnya untuk impulsnya. Kalau PVN yang tembak glutamatergic. Kalau jadi sifatnya glutamatergic neuron yang memodulasi supaya simpatetik tinggi cepatnya. Kebalikannya kalau NTS sifatnya cholinergic, acetylcholine. Nah, dan kuncinya ketosis di sini jadi jelas. Keton meningkatkan GABA. Nah, GABA ini memberikan inhibisi, nahan dari tembakan simpatetik dari PVN. Itu sebabnya kita puasa yang harusnya stresnya tinggi jadi lebih enteng karena kita rileks. Kita olahraga di kondisi puasa jadi lebih rileks. Jadi sesuatu yang sebelumnya kayaknya nggak mungkin dilakukan karena terlalu stres berlebihan, nggak mungkin saya nggak sarapan. Saya udah benar, saya udah kelihatan itu stres, simpatetiknya ketinggian. Nah begitu ketosis, enteng, rileks. Kenapa? Karena otaknya ketonnya udah meningkat, simpatetik tone-nya tidak ketinggian lagi. Itu rahasianya. Tapi teknik pernapasan tadi ini juga menstimulasi vagalton yang naik, menurunkan simpatetik, ngaturin dari jantung. Itu benar. Slow pace breathing namanya. Kalau Mas mau cari jurnalnya, slow pace breathing atau resonance breathing teknik. Itu mengatur untuk membantu relaksasi. Itu keren tuh. Mungkin kalau Tai Chi dijurnalin, mungkin pernapasannya nggak jauh dari slow pace breathing. Karena fisiologinya ya. Karena mengatur ritme saraf input saraf untuk memodulasi supaya ke arah relaksasinya mungkin seperti itu juga caranya. Aku belum pelajari banget sih Tai Chi. Jangan Mas, nge-gym aja Mas. Nge-gym aja. Nggak ngebayangin posturnya Mas Tio Tai Chi. Beda. Jadi Tai Chi kayak gimana? Kayak silat Mas. Nari. Aduh. Oke. Tadi aku sempat sudah kirim di chat Zoom ya. Jurnal yang tadi dibilang Mas Tio tuh ketosis dan juga kaitannya dengan sirkadian ya. Nah, ini aku udah posting juga itu Maret 2022 termasuk terbaru. Nanti kalau Mas Melvian mau ini aku nanti bisa kirim Mas Tio juga ada itu pastinya. Okay. Ya. Keren ini nutrisionis malah yang keren. Nah, ini mau ndak mau harus dibatasi waktu karena ini sebenarnya diskusinya seru. Aduh, keren. Tapi seru. Mungkin Mas Elvian bisa kasih closing statement buat nanti teman-teman yang menyimak dan juga mungkin rekan-rekan sejawat jadi bisa lebih tercerahkan dan juga pesan kesan dari Mas Melvin. Silakan Mas. Ya kalau untuk teman sejawat sih sebisa mungkin kita terima ilmu dulu dari beberapa sisi, jadi jangan close saja dari satu sisi, tapi kita juga harus bisa mandang dari berbagai sisi. Jadi baru kita bisa nerima sebenarnya itu apa yang terbaik terjadi gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya. Karena ya itu tadi lebih banyak itu orang udah tutup
nggak mau terima informasi baru, padahal di kedokteran udah jelas dinamis gitu kan, setiap saat jurnal bisa berubah-berubah. Nah, itu udah ya, paling itu aja sih pesan ini. Keren. Dan jangan bahkan Mas Melvian juga sempat menentang ya, ibaratnya. Iya, maksudnya nggak setuju. Ya. Tapi bersyukur. Dan bersyukur ini moga-moga riak atau gelombang karena karir Mas Melvian kan juga di dokter perusahaan ya. Jadi moga-moga nanti lewat jaringan sesama perusahaan itu bisa lebih longgar, terutama dalam hal kolesterol dan asam urat. Biasanya itu jadi momok itu untuk karir itu sering gitu. Banyak yang udah turun dengan ngilangin karbo aja udah banyak yang turun itu. Iya. Jadi cuma bilang minta obat, hilangin karbo aja dulu. Ya benar, dia periksa minggu depan udah turun. Keren. Udah banyak kali ini. Lumayan bisa mengurangi beban ya, Dok ya. Iya. Oke, thank you Dr. Melvian. Nanti bisa kita lanjut lagi dengan Mas Tio diskusi di grup Medcon ya. Oh iya, sorry. Mas Melvian sebelumnya Mas Melvian udah masuk grup Medcon belum ya? Udah. Sudah. Oh, di Medcon berapa? Di 2. Di 2. Oh iya, udah. Mas Tio mesti lebih rajin copas. Aku bayangkan di Medcon soalnya. Rajin copas dong Mas. Ayo dong Mas Budi bantu copasin dong. Aku ngobrol banyak banget di Medcon lain butuh juga tuh. Harusnya direkapin di Medcon 1. Aduh. Bahanku mengawamkan ilmunya Mas Tio juga tidak selesai. Ini sinyalnya Mas Tio merah nih, sinyal yang di kamera. Nanti mungkin bisa di ini. Ya nggak apa-apa Mas. Nah ini thank you Mas Melvian. Tapi ini tidak akan berhenti sampai di sini ya di grup Medcon, dan juga thank you juga untuk Mas Tio ya, yang selalu tidak pernah lelah dan berhenti untuk selalu mengedukasi, terutama memperlengkapi teman-teman nakes fisiologi dari ketosis dan juga cara melihat metabolisme itu sebagai suatu sistem engineering ya, sebagai suatu sistem yang utuh, tidak hanya terpecah-pecah gitu loh. Nah, ini sesuatu yang mungkin di bangku kuliah dulu juga susah untuk didapatkan, tapi nggak apa-apa, karena kan belajar itu nggak pernah selesai. Belajar itu akan seperti tadi Mas Melvian bilang dinamis, ya kan? Jurnal-jurnal di orang-orang di luar pun juga terus belajar. Kenapa kita tidak? Ya, thank you Mas. Iya, thank you Mas Tio ya. Teman-teman, pastikan tak pernah berhenti belajar. Even Dr. Melvian pun narsum kita hari ini menunjukkan bahwa yang dulu menentang ketika mencoba untuk melakukan, ternyata saya tidak berani bilang jatuh cinta, tapi sudah membuktikan, bahkan sudah menjadi living proof di lingkungan kerjanya. Kapan untuk yang lain siap untuk memulai, ya itu kembali ke tangan Anda. Keyakinan itu ada di tangan Anda teman-teman. Stay tune dan jangan pernah berhenti belajar, semangat terus. Dadah!